Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ya, Pak Engki Edison, Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan. Yang sama-sama kita hormati juga hadir juga Pak Hikmat Rohyana, ya, sebagai Sekretaris Umum Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Suyatna Putra Pamungkas, ya, selaku Branch Manager kantor cabang Panam Arengka dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga narasumber kita, Pak, mungkin kita biasa panggil Bang Oki ya, Bang Andi Oki ya. Beliau ini kita beruntung memiliki Bang Oki ya sebagai rekan kerja juga sebagai Priority Banking Manager. Beliau juga adalah seorang konsultan ya, financial planner gitu ya. Kita merasa beruntung ada Bang Oki ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena kalau kita konsultasi khusus terkait dengan perencanaan keuangan ini bayarannya mahal banget ya, per jam ya Bang Oki ya. Tapi untuk acara kita di pagi hari ini ya, bagi sahabat-sahabat dari Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan ini free, silakan ya kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya memulai, mungkin karena ini kita berada di bumi Melayu bertuah, saya izin untuk pantun. Ya. Padi disemai menjadi nasi, ya. Nasi dimasak lama matangnya. Perkenankan kami dari BSI menjadi solusi untuk kemajuan bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya juga ingin memperkenalkan diri ya, Pak Engki dan hadirin sekalian. Saya kebetulan baru bergabung di area Jambi ya. Tadi Pak Suyano sudah menyampaikan. Saya baru berkantor di BSI area Pekanbaru itu baru mulai hari Senin kemarin, Bapak Ibu. Jadi saya masih baru sekali. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di area Pekanbaru ya bisa menambah lagi daripada hubungan yang erat antara BSI dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi di depan pada saat kita sebelum memulai acara ada perbincangan ya antara Pak Suyatna dengan Pak Engki ya. Itu saya lihat memang kelihatannya memang pas betul momen kita gitu ya. Jadi kalau dari Serikat Pekerja itu salah satunya tadi kita bicara mengenai kesejahteraan ya. Bagaimana kita menjaga harta benda kita, dan ini pas betul dengan apa yang misi yang kita ingin bawa di Bank Syariah Indonesia. Karena yang kita tahu sendiri ya teman-teman, Bank Syariah ini kan sangat memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Ya, kalau kita bicara mengenai Maqasid Syariah itu adalah bagaimana ya kita sebagai manusia itu berkaitan ya bagaimana caranya kita itu bisa menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan kita. Nah, itu yang digariskan oleh agama kita. Nah, selama kita bertransaksi keuangan dengan menggunakan yang namanya uang, ya pasti Bapak Ibu hadir sekalian itu membutuhkan sebuah institusi yang namanya perbankan. Ya. Nah, kalau bicara mengenai perbankan, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya tentu saja kita ingin ya produk-produk perbankan yang kita gunakan itu adalah sebuah lembaga yang jauh dari unsur-unsur yang yang tidak sesuai syar'i gitu. Ya, nah untuk itulah Bank Syariah Indonesia ini hadir ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi dan syariah itu sendiri ya terlepas dari ini adalah merupakan sebuah prinsip syariat Islam, tapi sebenarnya dalam beroperasi kita menganut falsafah universal. Jadi siapa saja boleh ya, bukan hanya buat umat muslim gitu. Kenapa? Karena di Bank Syariah itu kita mengutamakan yang namanya transparansi. Transparansi, keadilan ya, dan itu sangat kita tunjuk tinggi, dan memang akan sangat kentara perbedaan antara bank nasional dan bank syariah itu kalau kita lihat dari sisi operasionalnya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian ya,
Ini salah satu berkah merger ya, mungkin Bapak Ibu sudah terinfo bahwa ketika kita merger, kita merupakan gabungan dari 3 bank syariah pemerintah sebelumnya ya, dari BNI Syariah, dari BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, ketika ini bermerger, ya alhamdulillah BS ini menjadi tumbuh dan lahir menjadi sebuah perbankan syariah yang besar, ya, yang kuat, modern dan canggih gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin ya berhijrah ke bank syariah, ya itu tidak mengalami pengorbanan yang ini ya, yang seperti dulu gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin 3-4 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan syariah atau hijrah ke bank syariah, ya itu mengalami penurunan fitur ya, penurunan layanan ya, kualitas layanannya menurun. Kenapa? Ya karena memang bank syariah waktu itu belum baik, belum sebaik bank konvensional. Nah, saat ini kita sudah berubah, sudah bertransformasi menjadi sebuah bank syariah yang bagus, yang modern ya. Fitur kita tidak kalah dengan bank konvensional ya. Bahkan ada beberapa fitur kita yang tidak dimiliki oleh bank konvensional gitu. Kita punya mobile banking yang sangat powerful ya, sangat powerful ya. Fiturnya sudah sangat lengkap ya. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang memerlukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, itu angsuran kita pun insya Allah lebih kompetitif ya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Nah, ini kita persembahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dengan harapan ingin berhijrah dapat aspek syariahnya, tapi juga mendapatkan kenyamanan yang tidak kalah, bahkan lebih baik dari perbankan konvensional sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Engki ya, Pak Engki Edison ya, dan seluruh jajaran Serikat Pekerja atas terselenggaranya acara hari ini ya. Dan ini acaranya menarik ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung, bisa diinfokan karena nanti setiap kawan-kawan yang hadir itu akan mendapatkan hadiah e-wallet ya, Bang Oki ya. Ya Pak Suyatna ya, dapat e-wallet langsung ya ke rekening GoPay atau OVO-nya. Ya, dan nanti juga ya bagi Bapak Ibu yang nanti mengikuti acara ini akan ada door prize juga. Door prize-nya apa nih, Bang Oki atau Kak Eja? Ya. Logam mulia Bapak. Kalau logam mulia saya juga mau nih Pak. Kalau boleh ya, saya juga mau nih logam mulia. Ada logam mulia Pak, ya. Ya, jadi ini, dan sekali lagi ini memang kita punya ahlinya ya, ahlinya ahli gitu ya, core of the core-nya financial investment ya, The Bang Oki ya. Silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi ya mengenai bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Ya, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan panitia BSI yang sudah menyajikan acara ini dengan sangat baik. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ari atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk acara berikutnya yaitu opening speak dari Ketua Serikat Umum Pekerja Pertamina Blok Rokan kepada Bapak Engki Edison, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022. Insya Allah kita awal April 2022 kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tetap menjalin silaturahim. Kami dari Serikat Pekerja Pertamina Rokan dalam hal ini beberapa pengurus DPP dan juga pengurus distrik. Kita punya DPD Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Distrik dari Minas, Dumai, Duri, Ketapang. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir untuk mendengar narasumber kita Pak Oki. Nah, yang kami hormati Bapak Ari Yusnari Muslim selaku Area Manager BSI Kota Pekanbaru,
yang kami hormati Pak Suryatna Putra Pamungkas, selaku Brand Manager KC Panam Paringka BSI, yang kami hormati Pak Andi Oki, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan beberapa waktu lalu sempat ngopi bareng sama beliau, dan juga kepada Pak Doni yang memfasilitasi acara ngopi ini, dan juga Pak Freddy dari BSI Panam Kota Pekanbaru. Kami dari SPBR dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih telah bisa memfasilitasi untuk acara ngopi bareng bersama BSI terkait masalah investasi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa kita dengar dari narasumber kita Pak Oki, dan sangat berpengalaman dalam hal ini masalah financial planning dan juga pengolahan keuangan terkait masalah investasi, dan juga nanti kita akan diskusi terkait masalah produk-produk dari BSI. Untuk itu kami perkenalkan diri, dan saya selaku ketua umum yang diamanahkan sementara untuk memperjuangkan aspirasi rekan-rekan perwira PAR khusus umumnya, dan juga anggota SPBR. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah mayoritas dari 3 sektornya yang terbentuk di Pertamina Hulu Rokan. Dalam masa transisi sejak tanggal 8 Agustus 2021 beralihnya Pelorokan dari PT CPI ke PT PAR, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berjalan selama 6 bulan. Kita SPBR konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rekan-rekan anggota, bahwasannya amanat dari Undang-Undang Serikat Kerja, Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini, SP berfungsi untuk memperjuangkan dan mensejahterakan anggota dan keluarganya. Termasuk ini salah satu bagian dari fungsi dan tujuan kita akan kolaborasi dengan BSI. Kita sama-sama bergabung dalam BUMN. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita terkait masalah investasi, terkait masalah pengolahan keuangan, termasuk pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup ramai yang hadir pada acara ngopi bareng ini, dan kita dalam kondisi COVID, dan juga saat ini masalah Omikron dan baru termasuk PPKM level 3. Insya Allah kalau tidak ada halangan nantinya kita bisa melakukan pertemuan secara offline. Mungkin pada hari ini awal perkenalan atau pertemuan secara virtual atau secara via Zoom tidak selaku saat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa kolaborasi dengan acara-acara mungkin ada waktu dan kesempatan yang lainnya. Dan kami sangat berterima kasih juga pada rekan-rekan anggota dan juga pengurus yang pada pagi hari ini bisa mengikuti acara ngopi bareng ini. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Mungkin dalam hal ini kita sama-sama menyaksikan prestasi dari Pak Oki terkait masalah prestasi, juga pengolahan keuangan, dan kita bisa dan juga nanti ada door prize ya, ada hadiah nanti yang disiapkan oleh panitia. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih kami pun mohon maaf kalau seandainya ada rekan-rekan belum hadir, mungkin ada kesibukan lain, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami dari SPBR mohon maaf mungkin tidak bisa rekan lain yang bisa bergabung pada pagi ini. Dan kita juga mengundang khusus Ketua Presidium Federasi Pekerja Pertamina Hulu, Mas Budi Satria. Namun pada pagi hari ini beliau berhalang hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya beliau bisa hadir. Dan kita di sini
SPBR berafiliasi ke Federasi Pencap dan Pendahulu, di mana perusahaan pada saat ini melakukan program harmonisasi seluruh organisasi di subholding upstream, yaitu di SAU, dan kita ikut memperjuangkan program harmonisasi untuk kesejahteraan perwira PHR, khususnya anggota SPBR. Dan itu sudah berjalan, mudah-mudahan ada perubahan, kemaslahatan dan keadapan nantinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ABSI yang telah memfasilitasi acara ngopi bareng ini, ngobrol masalah investasi. Mudah-mudahan bisa kita ikuti acara ini sampai selesai, dan nanti ada door prize yang disiapkan oleh panitia. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Engki Edison atas speaknya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum acara inti kita mulai, diingatkan kembali bagi yang mengisi absen untuk segera diisi karena memang ada e-wallet ya untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik berupa OVO ataupun GoPay nantinya. Assalamualaikum Pak Andioki. Salam Kak Eja. Sudah makan Pak Andioki? Alhamdulillah. Oke, berarti udah full ya Pak Andioki ya baterainya. Udah nggak sabar nih kita untuk mendengarkan mengenai investasi keuangan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Priority Banking Manager kita, satu-satunya yang ada di Bank Syariah Indonesia area Pekanbaru, yang sudah mendapatkan sertifikat CFP ya Pak Andioki ya, Konsultan Financial Planning. Karena memang susah banget ya Pak Andioki untuk mendapatkan ini semua. Jadi mudah-mudahan nanti dengan pemaparan Pak Andioki, Bapak Ibu-Ibu yang masih di pandemi COVID-19 ini, bisa mengalokasikan investasi keuangannya kemana-mana aja yang sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ada Bapak Andioki, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ari Yusniri Muslim, Area Manajer Pekanbaru, Pak Engki Edison, Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Rokan, Pak Hikmat Rohayana, Sekretaris Umum Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan, Pak Suyatna ya sebagai PM Panam Arengka. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir ya sharing. Tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di acara ini walaupun secara Zoom, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tidak lupa juga pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Sebelumnya seperti biasa jalan-jalan naik seli, karena Pak Ari ini hobinya naik sepeda nih, makanya jalan-jalannya naik seli. Semoga hari ini cuacanya cerah, tadi pagi hujan, sekarang udah cerah, jadi enak sebenarnya naik seli nih, olahraga nih. Yuk kita siapkan investasi untuk masa depan lebih cerah. Oke. Saya izin share materi. Pak Engki, Pak Ari, dan teman-teman Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan. Hari ini kita akan ngobrol tentang perkara investasi ya. Bagaimana cara merencanakan keuangan supaya tadi masa depan kita bisa lebih cerah. Nah, untuk awal saya sampaikan dulu bahwa Bank Syariah Indonesia itu per 1 Februari 2021 kemarin resmi izin Pak, ini materinya sudah bergerak belum Pak ya? Belum Pak Oki. Belum di full screen Bang Oki. Belum ya. Ulang-ulang. Stop dulu Pak Oki, nanti di slideshow dulu baru dikirimkan setelah slideshow ini.
Ini materinya udah belum ya? Belum. Belum Di, ya. di stop screen dulu Bang, oke. Stop screen, kemudian slideshow baru di share screen lagi. Oke. Masih belum Pak Oki. Belum ya? Stop share. Di stop share dulu, kemudian di PowerPoint-nya slideshow, baru di ini di share. Saya stop share dulu. Kemudian di slideshow. Slideshow di mana Pak ya? One percent. Share. Pojok kanan bawah. Gambar proyektor tuh Mas. Oke. Share. Udah saya slideshow tadi Pak. Cuman nggak bisa dia. Oke. Bentar. Izin. Kaiza bisa bantu ini nggak Kaiza ya? Saya kirim materinya, tolong jadi Kaiza. Kaiza pakai laptop nggak? Atau ke Pak Yatna, bisa Pak Yatna minta bantu Pak Yatna? Kelihatan Pak Yudi. Saya kirim materinya ke Pak Yatna ya. Halo Pak Yatna. Saya kayaknya udah saya di laptop saya udah saya slideshow tapi nggak ini. Saya coba. Nggak jalan dia. Jadi saya kirim ke Pak Yana, izin Pak Yana ya. Boleh Mas Oki, siap. Jadikan hostnya biar saya bisa share. Siap. Ya, sebentar Pak. Ya, saya kirim sambil nunggu Pak Yana share sama saya ceritanya dulu Pak ya. Bapak Ibu semua, 2021 tepatnya 1 Februari kemarin Bank Syariah Indonesia resmi bergabung dari tiga perbankan, yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu entitas baru ya, yang diresmikan langsung oleh Bapak Jokowi, sehingga dengan bergabungnya ini asetnya Bank Syariah Indonesia itu menjadi 240 triliun. Nah, harapannya adalah dengan bergabungnya ini jumlah outlet kita akan semakin luas ya, dan bisa melayani nasabah-nasabah kita, baik itu di Duri segala macamnya, khususnya di Riau ya, ada di Duri, hampir seluruh kabupaten di Riau kita sudah ada nih Bapak Ibu semua, sehingga nanti Bapak Ibu udah bisa menikmati layanan kita. Bahkan sudah lengkap nih Bapak Ibu, kita udah punya ATM juga yang store tunai segala macamnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bertransaksi di sana. Udah Pak Syana udah masuk Pak Syana materinya? Pak Syana? Siap Mas Oki, lagi disiapin Mas Oki, bentar. Lagi di share ya? Ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah muncul? Ya, muncul Pak, lanjut Pak, next Pak. Siap. Oke, next Pak, mungkin Pak, langsung Pak. Nah, Bapak Ibu semua, nah bangsa dengan adanya BSI ini, maka kita melengkapi layanan kita, yaitu BSI prioritas. Mungkin dengan layanan prioritas ini, syaratnya cukup mudah, gampang, yaitu cuman akumulasi saldonya, total under aset manajemennya Bapak Ibu hanya totalnya 500 juta, tidak harus di deposito, tidak harus di tabungan, tapi di beberapa produk-produk instrumen investasi yang ada di BSI Bapak Ibu bisa tempatkan di kita, totalnya 500 juta, maka Bapak Ibu bisa menikmati layanan prioritas kita. Next Pak Syadna. Nah, apa saja sih manfaat layanan BSI prioritas yang Bapak dapatkan ketika Bapak Ibu bergabung dengan kita? Pertama, jelas Bapak punya kartu prioritas debit visanya yang bisa Bapak gunakan di executive lounge bandara Bapak Ibu ya. Terus konsultasi zakat secara gratis, terus ada konsultasi waris secara gratis, terus ada layanan duka secara gratis ya. Terus ada konsultasi edukasi, misalnya Bapak Ibu anaknya pengen sekolah di luar negeri ya, pengen konsultasi dulu sekolah di mana yang paling bagus, biaya-biaya segala macamnya bisa sama kita. Terus ini ada free SDB Pak 1 tahun Pak ya. Jadi kalau Bapak ingin punya safe deposit box, kita kasih free selama 1 tahun. Tapi selama jumlahnya selama stok masih ada Bapak Ibu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga kalau datang ke BSI gratis datang ke BSI nggak perlu Bapak Ibu antri ya, karena Bapak Ibu sebagai nasabah prioritas kita hanya duduk datang ke kantor kita, masuk ke kantor layanan prioritas kita, nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh namanya Priority Banking Relationship Manager kita yang akan membantu. Dan sini hadir teman-teman PBRM kita, ada Kak Eza tadi sebagai monitor adalah salah satu PBRM kita, ada Kak Vina, ada Kak Ariri, ada Kak Eci, Kak Deva, ada Mas Rafali tadi, ada Kak Sri Umiansi, ada Kak Dina, ada Kak Mona. Nah, mereka itu akan membantu Bapak Ibu semua melayani transaksi-transaksi Bapak Ibu semua. Bahkan ketika Bapak Ibu mungkin ya kalau ada BSI terdekat di sana dan ada PBRM kita di sana, Bapak Ibu nggak sempat datang ke kantor, bisa kita layani secara pick up service seperti itu. Oke, next Pak Syana. Nah, kita masuk ke materinya nih Bapak Ibu semua. Nah, mengapa sih harus ke bank syariah? Sebenarnya bank syariah itu bukan karena syariahnya orang mikir, oh ini bank Islam, bukan Bapak Ibu semua. Jadi hampir seluruh agama itu melarang kita untuk mengharamkan riba ya, melarang kita untuk berbuat riba transaksinya itu. Hampir seluruh agama baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi sekalipun itu melarang umat-umatnya untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Bahkan Fatwa MUI 2004 ya nomor 1 udah jelas bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan lembaga keuangan syariahnya dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan lagi tuh bertransaksi dengan bank konvensional. Dan tapi kalau misalnya memang wilayah tidak ada, maka masih diperbolehkan dengan dasarnya adalah prinsip darurat gitu. Nah, alhamdulillah nih dengan bergabungnya BSI tadi kita jadi dibuka oleh Menteri BUMN bahwa Pertamina salah satu BUMN juga memperbolehkan untuk pindah payroll-nya bertransaksi di Bank Syariah Indonesia. Nah, sudah banyak nih teman-teman kita di PHR juga yang sudah memindahkan gajinya di Bank Syariah Indonesia. Dulu waktu di Chevron mungkin karena masih di Jakarta sehingga Bank Syariah belum boleh masuk, tapi ketika sudah berganti dengan Pertamina Hulu Rokan, maka Menteri BUMN Pak Erick Thohir membuka seluas-luasnya untuk seluruh karyawan-karyawan BUMN khususnya Pertamina untuk bisa juga yang ingin berhijrah ya untuk bisa payroll-nya juga pindah ke Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan
fasilitas-fasilitas yang nanti Bank Syariah Indonesia akan berikan kepada para pegawai PHR yang sudah payroll-nya pindah, tentu banyak fasilitas yang kita berikan. Next, Pak. Nah, kenapa ke Bank Syariah? Karena prinsip Bank Syariah itu, Pak, pertama adalah kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bismillah, seluruh transaksi, seluruh produk kita itu sudah comply, Pak. Sehingga nggak usah khawatir lagi. Masih banyak di luar mungkin bicara tentang Bank Syariah kan sama dengan bank konvensional. Nggak usah khawatir, Pak. Ada ulama yang punya yang ngawasin kita, ada Dewan Pengawas Syariah kita yang ngawasi seluruh transaksi produk kita harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Dari maisir, judi, dari goror, tidak pastian, ya, dari riba, dan dari transaksi haram lainnya itu diawasi, Pak. Jadi insya Allah aman. Gitu. Kedua, transaksinya kita tuh ada underlying transaksinya, bukan hanya hutang piutang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya untuk berjual beli ya kita pakai akadnya murah mahal. Untuk modal kerja atau kerjasama bisa berbagi hasil, ya, bisa musyarakah, bisa mudharabah, atau bahkan bisa akadnya ijaro. Jadi membedakan antara bank syariah dan bank konvensional akadnya, Pak, karena kita punya akad yang disesuaikan dengan transaksinya seperti itu. Dan dipastikan insya Allah seluruh transaksi kita itu bebas dari transaksi yang haram. Jadi penyaluran dana-dana Bapak yang Bapak simpan di kita, insya Allah itu akan kita kelola dengan baik dan kita salurkan ke investasi-investasi yang halal seperti itu. Nah, menariknya membedakan antara bank syariah dan bank konvensional satu lagi, Pak. Alhamdulillah 2021 kemarin kita tutup buku dan dengan laba kita yang alhamdulillah luar biasa fantastis, dan kita berhasil mengumpulkan zakat hampir 100 miliar. Mungkin satu-satunya perusahaan nasional yang memberikan zakat perusahaannya itu 100 miliar lebih. 100 miliar lebih melalui zakat dari keuntungannya Bank Syariah. Nah, zakat ini yang kita kelola untuk CSR kita nanti, termasuk kerjasama kita dengan PHR juga. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tahu bahwa kondisi COVID ini udah masuk tahap ketiga, Bapak Ibu. Udah 3 tahun kita masuk, ya. Bahkan kita tiap hari, ya, melalui WA group kita, tiap hari kita mendapat kabar teman kita yang meninggal, sahabat kita yang meninggal, teman SD, SMP atau SMA, teman kuliah kita yang meninggal. Di mana anak-anaknya juga kita nggak tahu, anak-anak yang masih kecil segala macamnya. Apakah dia sudah mempersiapkan keuangannya dengan baik dengan kondisi COVID ini? Apakah pekerjaan kita ini juga selain COVID juga belum? Apakah pekerjaan kita ini termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga tingkat resiko kematian kita juga tinggi? Apakah kita sudah menyiapkan perencanaan keuangan yang baik bagi keluarga kita? Apa yang sudah kita siapkan bagi keluarga kita yang kita tinggalkan seperti itu? Nah, maka kalau normal aja nggak ada COVID, ya, nggak ada COVID, ya, sehat-sehat aja, kita masih khawatir juga nih masalah kita nggak akan tahu kapan mati kita, ya, kapan Allah akan panggil kita atau segala macamnya, atau ke dalam kondisi kita kecelakaan cacat tetap total sehingga perusahaan tidak memakai kita lagi. Apakah kita sudah menyiapkan itu? Nah, sekarang ada kondisi tambahan lagi, yaitu kondisi pandemi ini. Nah, makanya perlu sekali Bapak Ibu mempersiapkan perencanaan keuangan keluarga sehingga apa? Apabila terjadi resiko meninggal buat kita, termasuk saya juga, saya nggak khawatir karena saya sudah menyiapkan proteksi buat keluarga saya sudah mempersiapkan investasi buat keluarga saya, sehingga investasi dana-dana yang saya miliki, saya sudah saya siapkan dari pendapatan saya tersebut bisa menghidupi keluarga-keluarga saya ketika saya tidak ada seperti itu. Nah, oke, next, Pak. Nah, dengan itu maka kenapa kita butuh merencanakan keuangan? Karena memang kebutuhan kita banyak banget, Pak. Ya, kebutuhan kita bukan satu untuk makan saja atau untuk biaya pendidikan anak saya, enggak. Karena memang kebutuhan kita banyak, maka kita perlu merencanakannya. Ya, baik itu perencanaan biaya kesehatan, perencanaan ibadah haji, beli properti,
umroh. Yang makin dekat itu masa pensiun, Pak. Ya, udah siap nggak kita masa pensiun? Pertanyaannya gitu, Pak. Saya sendiri, Pak, kita tahu bahwa di tempat saya bekerja, ketika pensiun ya nggak ada lagi income tambahan bagi saya. Pertanyaannya, kalau nggak ada income bagi saya pensiun, bagaimana saya makan nanti? Kalau saya nggak nyiapkan itu dari sekarang, menyiapkannya bagaimana? Bagaimana mempersiapkan ya investasi-investasi kita bisa menghasilkan passive income. Artinya bukan dana yang kita dapat sekarang, dana pensiun, kita kan dapat dana pensiun segala macamnya, akhirnya kita makan dengan dana pensiun dan lama-lama habis. Bukan seperti itu. Itu iya, tapi alangkah baiknya dana pensiun yang kita dapat ya, uang pensiun atau uang tabungan yang kita simpan dari sekarang, dari masa kita aktif bekerja ini, kita simpan untuk apa? Untuk mempersiapkan investasi-investasi yang menghasilkan passive income, sehingga investasi yang saya siapkan itu bisa menghidupi biaya hidup saya tanpa saya memakai pokok dari dana investasi yang saya gunakan. Itu yang kita siapkan, Pak. Ya, tidak salah sih dana pensiun kita pakai untuk makan, tapi akan habis. Apalagi nanti kesehatan kita terus menurun ketika kita tua, itu akan habis. Tapi kalau misalnya kita udah siapkan dana-dana atau investasi-investasi yang menghasilkan passive income, insya Allah kita bisa hidup dengan passive income, pokoknya tidak habis seperti itu. Bagaimana caranya? Ini kita bicara nanti, Pak. Bagaimana cara menyiapkan dana pensiun yang bisa menghasilkan passive income. Next, Pak. Baik, kenapa ya? Karena kita pegawai, Pak, sama ya, Pak ya. Kita sama-sama pegawai. Kenapa kita harus merencanakan? Karena perencanaan itu nanti menentukan apakah masa depan kita cerah atau tidak. Kenapa, Pak? Karena memang masa produktif kita itu terbatas, Pak. Ya, kerja kita usia 22, paling 55 atau 56. Jadi masa produktif kita 33 sampai 34 tahun. Ya. 33 sampai 34 tahun. Karena masa produktif itu terbatas, maka pada saat itulah kita berusaha untuk mempersiapkan perencanaan keuangan kita. Berapa persen nanti pos-posnya nanti kita bicarakan Bapak Ibu semua. Ya, kita bahas. Nah, sebelumnya yuk sama-sama kita cek kebiasaan pengelolaan keuangan kita saat ini ya. Next, Pak. Ya, pertama adalah ya, apa rencana keuangan kita? Bapak tulis semuanya. Itu rencana keuangan terbagi ya, Pak. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, setiap perencanaan keuangan jangka pendek itu produknya beda. Jangka menengah itu produknya beda. Jangka panjang produknya beda lagi. Jadi sehingga nanti dia bisa menghasilkan income tambahan dan bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita tersebut. Oke, next. Oke. Nah, kedua adalah, kalau kita dapat bonus kemarin, Pak, dapat uang pensiun, ya, itu kita simpan kemana? Klik lagi, Pak, di bawahnya ada lagi. Nah, itu kita simpan di mana? Apakah kita belanja, ya, konsumtif lagi, beli mobil baru segala macamnya, atau kita investasikan, ya, atau kita investasikan. Investasi banyak, Pak, bisa investasi ke properti, ya, bisa investasi ke paper aset segala macamnya, tapi yang jelas bisa menghasilkan passive income tadi. Atau kita malah dapat bonus segala macamnya, lebih banyak belanjanya dibanding investasinya. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana persiapan pensiunnya, Bapak. Next, Pak. Nah, udah punya berapa tuh dana darurat Bapak ya? Nah, ini saya bisa dana darurat, Pak. Kalau Bapak masih single, 3 kali dari biaya hidup. Ya, Bapak harus siapkan dana darurat 3 kali biaya hidup. Misalnya biaya hidup Bapak 10 juta setiap bulan. Maka Bapak harus punya dana darurat 30 juta. Nah, kalau sudah menikah bisa 6 kali, Pak. Menikah tanpa anak. Nah, kalau sudah punya anak bisa 9 sampai 12 kali dari biaya hidup harus Bapak siapkan. Kemana produknya? Kemana saya simpan dana darurat itu? Nah, saya udah punya tabungan. Tabungan saya cuma 1. Iya, saya pakai biaya operasional saya di tabungan itu. Terus saya biaya hidup saya juga di tabungan itu. Akhirnya nanti kepake itu dana darurat. Maka Bapak harus punya tabungan 1 lagi, pos yang namanya pos dana darurat. Jadi nggak apa-apa, Pak, kita punya tabungan banyak, tapi ada pos dana darurat. Ya, pos dana darurat Bapak itu bisa Bapak tempatkan di tabungan, bisa Bapak tempatkan di reksadana pasar uang. Ya, kenapa pasar uang? Karena ada 4, Pak ya. Ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, dan ada saham.
Karena pasar uang itu relatif lebih aman. Ini dana darurat, Pak. Dana darurat dana yang bisa kita cairkan kapanpun. Dan relatif aman investasinya. Nah, pasar uang itu adalah investasi yang cukup aman. Ya, pasar uang itu adalah investasi yang aman, risikonya paling rendah, dan gampang dicairkan. Ya, gampang dicairkan. Makanya Bapak bisa dana darurat itu Bapak bisa tempatkan di tabungan. Bisa Bapak bagi juga di kalau saya gini Pak, untuk jangka waktu kebutuhan jangka waktu sampai 3 bulan saya letak di tabungan. Kalau 3 sampai 6 bulan saya letak di deposito, ya. Kalau 6 sampai 12 bulan saya letaknya di pasar uang, reksadana pasar uang. Nah, kalau kebutuhan dana darurat untuk jangka agak 1 tahun ke atas, saya boleh letak di emas. Ya, kenapa emas? Kalau emas memang investasi jangka panjang, Pak, jangan jangka pendek. Karena jangka pendek nanti Bapak agak sedikit rugi. Jadi harus 1 tahun ke atas, Bapak biarkan dulu emasnya. Walaupun emas itu, kenapa emas itu bisa jadi dana darurat? Karena dia liquid. Ya, dana darurat itu pertama harus liquid, ya. Kedua gampang diambil, ya. Ketiga tidak berisiko. Jadi Bapak bisa di sini. Nah, maka emas itu bukan langsung ketika kita butuh uang, emas itu adalah pilihan terakhir kita untuk mencairkan dana darurat kita. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu semua, ini seorang penulis bilang, bukan karena gaji Pak, makin tinggi gaji kita, kalau gaji saya tinggi, saya pasti kaya. Enggak Pak. Enggak semua orang gajinya tinggi itu kaya Pak. Kenapa? Karena ternyata ketika gajinya tinggi, gaya hidupnya meningkat. Nah, gaya hidup meningkat menyebabkan tingkat pengeluarannya akan semakin tinggi. Nah, tapi membuat orang tuh kaya tuh Pak, mau gaji UMR, mau gaji 5 juta, 10 juta, itu kalau dia bisa menjaga pengeluarannya Pak, dia bisa menjaga pengeluarannya dengan baik, ya, maka dia bisa lebih kaya dibanding orang yang bergaji tinggi tapi dia pengeluarannya lebih fantastis, dia bisa mengatur spending pengeluarannya itu. Jadi ayo sekarang Pak kita mulai cek keuangan kita. Saya ini lebih banyak memenuhi kebutuhan kebutuhan saya atau uang keinginan saya. Saya tuh kalau mau makan lebih banyak ingin makannya di nasi Padang, ya, atau pengen makan di atau pengen makan steak, gitu kan. Nah, steak kalau makan nasi Padang mungkin kebutuhan makan nasi, ya, atau di rumah. Kalau steak itu udah keinginan. Tapi kalau misalnya memang butuh juga keinginannya, ya, tapi dibatasi, jangan sampai keinginan kita sehingga membuat keuangan kita nggak cukup seperti itu. Oke, next Pak. Nah, terus bagaimana nih cara cerdas dalam perencanaan keuangan? Bagaimana cara saya merencanakannya supaya masa depan saya lebih cerah nih, Mas Oki? Next. Oke, kita ada 3 tips smart financial planning, ya. Next Pak. 1, menabung. Siapkan tabungan, siapkan proteksi, siapkan investasi di awal, ya. Jadi menabung, proteksi, investasi itu sesuatu yang harus kita siapkan, harus kita sisihkan, bukan tunggu sisa. Oke, next. Nah ini Pak, pos-posnya Pak, ya. Kita bagi 5 pos dalam keuangan kita. Ya, pertama untuk zakat infak Bapak Ibu semua itu 2,5 sampai 10%. Kalau di Nasrani ya ada perpuluhan, nah itu 10% lah, 10. Ya, 2,5%. Jadi di Nasrani pun ada tuh sosialnya, perpuluhannya seperti itu. Bahkan itu sesuai sebenarnya dengan di Al-Quran itu bilang 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hampir sama dengan 10. Jadi 1 kebaikan kita dibalas 10 kebaikan. Jadi Bapak Ibu semua ini Bapak Ibu harus yakin mengeluarkan zakat infaknya, harus yakin bahwa apa yang kita keluarkan setiap gaji kita langsung Bapak keluarkan. Karena itu hak orang lain yang kita keluarkan. Dan yakin bahwa itu tabungan yang bukan hilang.
ya Allah akan ganti, ya Tuhan akan ganti ke Bapak Ibu, tapi nggak langsung. Artinya gini, kalau saya beli, saya nabung, saya sedekah 1 juta, Allah akan bayar 10 juta. Enggak seperti itu cara kerjanya. Ya, kalau kita keluarkan 1 juta, ya Allah bisa ganti dalam bentuk kesehatan anak kita, dalam bentuk kesehatan kita. Allah akan ganti dalam buat anak kita sukses, kecerdasan anak kita. Allah akan ganti anak kita gampang menghafal Al-Quran segala macamnya karena sedekahnya kita. Ya, yang bahkan mungkin lebih daripada 10 kali lipat yang kita harapkan seperti itu. Ya. Nah, kedua adalah tadi zakat dan infak itu hak untuk masa depan kita yang akan datang. Kedua adalah bayar cicilan itu hak orang lain yang minjamin kita. Bayar cicilan itu ada posnya, Pak. Berapa? Ya, bayar cicilan itu maksimal 35%, Pak. Ya, maksimal 30%. Kalau kita mau cek kesehatan keuangan finansial check up kita, Pak, pastikan utang kita tidak lebih daripada 35%. Kalau lebih daripada 35% dari pendapatan kita, maka itu kita warning. Ketiga adalah saving, investasi, proteksi. Nah, ini Pak, 1, 2, 3 itu sisihkan, Pak. Jangan tunggu sisakan. Jangan lakukan 1, 2, 3 itu disisihkan seperti itu, ya. Oke. Baik, Pak. Nah, jadi poin 1, 2, 3 itu disisihkan, bukan tunggu sisa baru Bapak lakukan. Nah, baru nanti setelah Bapak sisihkan, berapa sisanya baru untuk pengeluaran rutin. Biaya hidup kita, ya. Biaya hidup kita terbagi dari 2, yaitu pengeluaran rutin itu lifestyle. Pengeluaran rutin itu ya bisa 40-60%, lifestyle itu maksimal. Ini lifestyle ini Pak, Bapak dari lifestyle ini ibaratnya kita pengen apresiasi diri kita sendiri. Masa kita kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, sampai mandah segala macamnya, 1 bulan, 2 bulan nggak ketemu keluarga, masa saya nggak mau happy, mau senang-senang, mau ganti gadget, mau jalan-jalan, perlulah ya untuk itu ya, perlulah kita untuk mempersiapkan lifestyle kita, pengen refreshing kemana. Nah itu maksimal Pak 20% dari biaya hidup Bapak, letak tabungan lagi. Jadi Bapak buat aja tabungan sendiri. Ini tabungan untuk mengapresiasi kerja saya selama 1 bulan yang sudah letih. Gitu. Ya Bapak mau jalan-jalan kemana ya, mau jalan-jalan ke Bali atau segala macamnya, atau mau ganti gadget ya, atau segala macamnya, atau mau nonton sama keluarga, itu untuk harus Bapak siapkan juga. Jadi jangan sampai kerjaan kita dari 33 tahun, 34 tahun, kita nggak bisa juga menikmati hidup, nggak pernah jalan-jalan segala macam karena ingin supaya masa pensiunnya lebih cerah lagi ya, nggak gitu juga. Bapak perlu juga ya refreshing ya. Ibarat gergaji ngasahnya tuh pada saat kita refreshing seperti itu. Ya. Oke, jadi pengeluaran rutin plus lifestyle itu 40-60%, Bapak tinggal bagi aja, 20-nya mungkin maksimalnya 20%, Bapak buat 10 juga apa-apa, 15 juga nggak apa-apa, seperti itu. Sisanya pengeluaran rutin. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya ya, mana yang bisa kita kelola? Apakah pendapatan atau pengeluaran? Kalau pendapatan nggak bisa kita kelola, Pak. Ya, pendapatan mah segitu-segitu aja, Pak. Ya. Gaji kita masih gitu aja, tapi yang bisa kita kelola adalah pengeluaran kita. Ya, kalau rasa-rasanya bahwa Bapak ada rasa-rasanya gini, kayaknya berapa gaji saya habis segitu juga, Bapak perlu cek lagi. Lakukan pencatatan. Bagaimana cara ngatasi? Lakukan pencatatan. Lakukan pencatatan. Setiap uang keluar langsung catat. Setiap uang keluar, rupanya ternyata baru ketahuan. Oh ternyata saya lebih banyak ngopi-ngopinya, ya, lebih banyak ngafe-ngafenya, ya, lebih banyak nongkrong-nongkrongnya dibanding untuk kebutuhan saya, maka Bapak bisa lakukan pengendalian di pengeluaran Bapak. Ya udah saya kurangin deh, supaya nanti ada yang bisa saya saving, ada yang bisa saya siapkan untuk masa depan saya seperti itu. Oke Pak, ini ya, ini persentase alokasi yang bisa Bapak jadi acuan, tapi ini bebas Pak. Saya nggak bilang
2,5 sampai 10%, ya Bapak tinggal pilih aja berapa kemampuan Bapak. Oh, saya 2,5 agak masih kurang bisa nih keuangan saya. Udah saya buat 1%. Yang penting ada aja, yang penting dimulai gitu. Oh, tabungan itu minimal Pak. Minimal tuh 10% tabungan itu. Jadi nggak boleh makin tinggi makin bagus. Nah, tadi kalau tabungan makin tinggi makin bagus, minimal 10%. Tapi kalau untuk lifestyle maksimal 20%, nggak boleh lebih daripada 20%. Makin kecil makin bagus. Seperti itu. Ini kebalikannya ya, Pak. Nah, oke, next, Pak. Ya. Oke, next Pak Yana. Oke. Nah, naik lagi, Pak. Back, Pak. Back. Nah, tadi dana darurat. Di BSI ada nggak? Untuk menyiapkan dana darurat ada, Pak. Ada tabungan Izziwadiyah yang nggak ada biaya administrasi sama sekali. Kalau takut kena biaya administrasi, kurang-kurang di BSI sudah kita siapkan juga untuk mempersiapkan tabungan dana darurat Bapak dalam bentuk tabungan Izziwadiyah. Tabungan Izziwadiyah Bapak bisa pakai juga. Ada tabungan mudharabah kita juga kalau bisa pengen dapat bagi hasil tapi ada biaya administrasinya, Bapak bisa pakai tabungan mudharabah. Kita bisa juga sebagai dana darurat Bapak. Ya, nanti untuk gaji Bapak ya pakai dana tabungan ini aja ya, gaji segala macamnya. Nanti Bapak buat tabungan satu lagi untuk dana daruratnya. Bisa tabungan rencana Pak, yang tiap bulan diambil. Saya pengennya udah deh 300.000 tiap bulan diambil dari tabungan saya, ya pakai rencananya aja dibuat. Jadi tiap bulan Bapak nggak perlu capek-capek transfer, tapi secara otomatis akan dipindahkan dari tabungan pokok Bapak ke tabungan rencananya. Itu bisa digunakan juga di Bank Syariah Indonesia. Oke, next Pak. Nah, setelah itu juga Bapak bisa siapkan juga tabungan untuk ibadah Bapak tadi ya. Tabungan untuk ibadah Bapak, kita punya tabungan haji di Indonesia ya. Bisa pakai program yang auto debit juga Bapak Ibu ya. Auto debit 100.000 minimal, atau saya pengennya dapat nomor polisi berapa tahun lagi kan itu dapat nomor polisi Bapak 25 juta ya. 25 juta dapat nomor polisi, tinggal Bapak atur aja tuh. Ya, berapa mau bulanannya sehingga bisa menghasilkan 25 juta dalam waktu berapa tahun yang kan. Kalau mau buat 2 tahun 24 bulan ya Bapak berarti harus siapin lebih kurang 1 juta setiap bulan gitu. Oh, kebesaran ya kecilin, jangka waktunya dipanjangin seperti itu. Bahkan ini bisa untuk junior juga Pak, tabungan hajinya untuk junior. Ini Pak, kenapa harus ada tabungan junior untuk anak kita Pak? Pekanbaru Pak, sekarang antriannya 25 tahun Pak. Ya. Antrian Pekanbaru itu 25 tahun. Coba Pak, hitung anak Bapak itu sekarang usianya berapa? Kalau anak Bapak usianya sekarang ada 15 tahun atau 20 tahun, kalau Bapak daftarkan sekarang, baru usia 45 dia berangkat. Oh, anak saya usianya sekarang 30 tahun, Pak. Kalau 30 tahun usianya, umur 55 baru berangkat ya Pak. Dan itu bertambah terus. Makanya harus direncanakan dari sekarang. Seperti itu. Oke, next Pak Yana. Nah, proteksi Pak, ya tadi saya sudah siapin tabungan untuk siapin dana darurat. Kedua proteksi Pak, kenapa nggak investasi dulu? Kenapa harus ada proteksi ya? Gini Pak, jangan sampai ketika ada resiko meninggal dengan kita, ya dana investasi kita tergerus untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak kita. Maka perlu ada proteksi. Sesuai dengan surah An-Nisa tadi Pak. Dan hendaklah kamu takut pada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Artinya jangan sampai ketika kita meninggal, kita tidak mempersiapkan apapun buat keturunan kita, ya, buat anak kita, buat cucu kita, atau buat istri kita yang kita tinggalkan, ya. Jadi harus Bapak siapkan, nggak usah khawatir. Misalnya kayak saya 500.000 tiap bulan untuk proteksi. Ya, ingat ini proteksi Pak, bukan investasi Pak. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir. Proteksi maka Bapak kalau proteksi Bapak fokusnya kemana? Uang pertanggungan. Kalau proteksi Bapak fokusnya ke uang pertanggungan, bukan investasinya. Ya, nggak peduli itu investasi. Kenapa? Yang pedulinya adalah kalau saya ada resiko meninggal atau cacat tetap total, berapa yang saya siapkan untuk persiapan biaya pendidikan anak saya dan berapa yang saya siapkan untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu Bapak hitung. Itu bisa saya bantu hitungin Pak. Tapi nanti lah kalau hitung-hitung di sini kelamaan. Nanti saya hitungin berapa kebutuhan biaya pendidikan anak Bapak dan sehingga Bapak bisa
Ketika Bapak siapkan proteksinya, Bapak uang pertanggungannya berapa? Ya. Misalnya, kalau dengan 500 tiap bulan, berapa sih dapatnya? Oh, mungkin 500 bulan ketika ada risiko meninggal dengan saya dapat 1 miliar. 1 miliar cukup nggak untuk biaya pendidikan anak saya? Oh, untuk biaya pendidikan anak saya sampai lulus kuliah, Pak ya. Kita hitungnya sampai lulus kuliah. Biaya hidup dia, biaya kos dia, segala macam kita hitung semuanya berapa biaya kebutuhannya. Nah, itu jadi uang pertanggungan kita, ya. Jadi uang pertanggungan kita, sehingga nanti Bapak nggak usah cek investasinya. Yang penting Bapak ada mempersiapkan keamanan, ketenangan Bapak. Itulah fungsi proteksi. Kalau mau investasi, ya produknya bukan diproteksi, ada lagi investasi. Nah, oke, next Pak. Udah kita siapkan tadi dana darurat, udah kita siapkan tadi proteksinya, udah aman. Sekarang saatnya kita untuk berinvestasi. Nah, dalam berinvestasi pertama yang perlu Bapak siapkan adalah tujuannya apa? Tujuan yang tadi saya bilang ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oh, tujuan saya untuk beli rumah. Oh, tujuan saya untuk mempersiapkan pensiun. Oh, tujuan saya untuk beli tanah. Oh, tujuan saya untuk ibadah. Nah, Bapak siapkan tuh semuanya. Setelah itu nanti untuk memilih produknya Bapak pastikan dulu profil risiko Bapak. Ya, Bapak ada termasuk orang yang agresif ya. Kalau orang agresif itu ya investasinya yang sedikit punya deg-degannya, jantungan dikit Pak. Berarti Bapak jantungnya kuat tuh. Ya, agresif, bisa beli saham ya. Kalau mau yang berisiko yang lebih lagi ya bisa main forex segala macamnya, itu lebih deg-degan lagi ya. Tapi kalau ternyata Bapak adalah profil risiko yang tidak pengambil risiko tinggi ya, nanti produknya yang risikonya rendah-rendah aja kayak reksadana, reksadana pasar uang, deposito, obligasi atau sukuk seperti itu. Nah, gitu. Setelah Bapak tentukan tujuannya, setelah tahu profil risiko Bapak, maka baru kita tentukan produknya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita ngikutin teman. Oh, teman saya beli saham. Ikut beli saham. Habis beli saham, langsung sahamnya anjlok, jantung Bapak lemah, stres, gitu kan? Kenapa? Karena ternyata profil risiko Bapak adalah orang tidak mengambil risiko, ya. Ya seperti itu ya. Risikonya rendah gitu. Jadi harus tentukan dulu profil risiko seperti itu. Oke, next Pak Yana. Nah, setelah itu ya baru kita bicara produknya. Nah, kita bicara tentang tangga investasi. Dari tadi saya bilang tadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada juga investasinya risiko rendah, risiko menengah, risiko panjang. Apa aja produknya? Untuk investasi risiko yang rendah, itu produknya bisa tabungan berjangka, tadi tabungan rencana kita. Ada deposito, ada emas, ada sukuk nanti Pak tanggal 25 Februari Pak. 25 Februari Pak, Bapak kalau ada deposito sekarang kita tahu bahwa imbal hasil deposito kurang Pak, Bapak bisa langsung alihkan ke sukuk Pak. Ya, sukuk imbal hasilnya pasti di atas deposito. Dan pajaknya lebih rendah. Nanti kita ceritakan dulu. Ada reksadana, pasar uang. Nah, kalau untuk risiko menengah, ada properti Pak, karena tidak liquid ya, maka dia risikonya menengah. Walaupun harga properti itu naik, tapi jualnya susah. Ya. Ada falas ya, ada reksadana pendapatan tetap ya, dan ada campuran. Terus ada saham ya untuk risiko lebih tinggi ya, ada saham, ada reksadana saham ya. Ada nanti kalau lebih tinggi lagi ada kripto, Bapak mungkin bicara kripto, ada yang lebih tinggi, ada forex segala macam, itu risikonya cukup tinggi seperti itu. Oke, next Pak. Nah, bagaimana dengan BSI? Nah, produk-produk di BSI, next Pak Yana. Nah, produk di BSI ini pertama saya kenalkan Pak, ya. Kita punya instrumen investasi, Bapak bisa beli di kita, ya. Kita punya namanya reksadana. Reksadana itu apa Pak? Reksadana itu wadah Pak. Ya, kalau Bapak nggak ada waktu untuk mikirin ya, saya mau tanya di saham mana bagusnya, atau saya mau tanya di obligasi mana bagusnya, atau deposito Bapak coba-coba negosiasi bagi hasil segala macam, nggak usah mikirin itu Pak. Karena nanti dana Bapak itu dikelola oleh orang yang profesional yang kita sebut namanya manajer investasi. Manajer investasi inilah akan menempatkan dana-dana Bapak di instrumen-instrumen yang cocok ya. Oh, ini kalau depositonya mau Bapak 100.000 Pak, mau dapat bagi hasil 3-4%, deposito di bank nggak dapat Pak. Tapi di reksadana Bapak bisa dapat. Reksadana pasar uang itu 100% pendapatan dan
penempatan dananya ada di deposito, Pak. Tapi manajer investasi membaginya di beberapa perbankan sehingga dia bisa mendapatkan hasil maksimal. Ya, minimal di reksadana bisa penempatan di 100.000 gitu ya. Nah, BSI sudah bekerja sama dengan beberapa manajer investasi. Ada Mandiri Investasi, ada Bahana, ada Insight, ada Manulife, dan ada BNP Paribas. Ini adalah manajer investasi yang bekerja sama dengan BSI, dan kita sebagai agen penjual dari reksadana tersebut, kita akan merekomendasikan produk-produk ini kepada Bapak Ibu semua setelah kita tahu profil resiko dari Bapak Ibu semua. Nah, ada tadi yang rendah ada pasar uang ya, penempatannya 100% di deposito, ada reksadana pendapatan tetap di mana 80% penempatannya itu ada di sukuk. Nah, di sukuk Pak, kalau yang syariahnya. Di sukuk dan 20%-nya ada di deposito juga. Sehingga resikonya menengah. Terus ada reksadana campuran. Reksadana campuran, ya, reksadana campuran itu 79% penempatan dana Bapak ada di saham. Ya, 79% ada di saham, sisanya nanti ada di sukuk dan ada di deposito. Ada campuran. Nah, kalau reksadana saham yang risikonya cukup tinggi Pak, karena penempatan dananya 100% di saham. Nah, nanti yang milih sahamnya siapa? Yang milih sahamnya manajer investasi. Kita nggak akan terlibat di situ Pak. Ya, nggak akan terlibat di situ. Tapi ya karena kita nggak ada waktu untuk melihat saham mana yang bagus. Jadi kita kasih aja yang punya pengalaman profesional yang kita sebut namanya manajer investasi. Di sini ada di BSI Pak. Bapak nanti bisa konsultasi ke kita mana yang bagusnya sehingga bisa maksimal hasilnya buat Bapak Ibu semua ya. Dan risiko mana tinggi Bapak bisa konsultasi sama kita. Nah, enaknya kalau di bank reksadana kan bisa saya beli pakai aplikasi. Oh iya betul Pak, bisa beli pakai aplikasi. Tapi Bapak nggak ada teman untuk diskusi Pak. Kalau teman kita Bapak bisa diskusi. Itu pertama. Kedua, apa enaknya di bank? Kalau di aplikasi nanti Bapak kalau ada berita-berita ada manajer investasinya, nanti Bapak malah kebenam tuh investasi karena tetap namanya investasi pasti ada risikonya. Tapi kalau di bank, ketika ada apa-apa dengan manajer investasi, kita langsung info ke Bapak. Ya, ada info Bapak nih kita pindahin dulu Pak karena manajer investasinya lagi ada masalah seperti itu. Dan itu banyak kejadian di luar Pak seperti itu. Bahkan banyak yang karena dia pakai aplikasi nggak tahu ya dananya nggak bisa ditarik seperti itu. Nah tapi di bank insya Allah kita kawal nasabah-nasabah kita, tempat Bapak mengadu ada segala macamnya ada. Minimal berapa ini? Minimal bisa 100.000 Pak untuk berinvestasi. Jadi untuk investor-investor pemula pengen belajar berinvestasi, boleh nih reksadana sebagai instrumen investasi yang kita rekomendasikan Bapak coba-coba untuk berinvestasi. Imbal hasilnya lumayan Pak. Reksadana pasar uang itu rata-rata 3-4% Bapak dapat. Kalau deposito sekarang paling 2. 1,9 ya 1,8 sekarang deposito kecil banget sekarang. 1,8 1,9 sampai 2,5 ya. 3 aja nggak sampai. Nah, sekarang kita punya kalau rasa-rasa Bapak deposito kecil ya Bapak bisa daripada Bapak bisa pindahin ke reksadana pasar uang 3-4% atau Bapak bisa ke reksadana pendapatan tetap yang pendapatannya bisa sampai 5-6% ya, 5-6%. Kalau reksadana campuran bisa di atas 7%, reksadana saham bisa di atas 10%. Seperti itu. Tapi tetap, saya bilang tadi semakin tinggi, return-nya pasti risikonya akan semakin tinggi juga. High risk, high return. Seperti itu. Nah, next Pak Yana. Nah, berikutnya adalah apalagi nih investasi yang ada di Bank Syariah. Nah, sukuk nih Pak, saya tidak sukuk Pak. Sukuk ini investasi kalau bicara tentang mungkin di konvensional namanya obligasi Pak. Kalau obligasi itu surat hutang ya. Pengakuan hutang bahwa pemerintah punya hutang. Bedanya sama obligasi itu aja Pak. Obligasi itu surat hutang di mana pemerintah mengakui bahwa punya hutang. Tapi kalau sukuk enggak Pak, karena ada underlying transaksinya, makanya dia syariah. Dia syariah, insya Allah investasinya karena ada underlying transaksinya. Dan ini dijamin oleh pemerintah 100%. Yang jaminnya undang-undang. Nah, Bapak letak di deposito tabungan, yang jamin siapa? Yang jamin LPS. Ya, yang jamin LPS. Tapi ini dijamin oleh undang-undang. Ini cukup aman. Ya, dijamin oleh undang-undang. Negara ada apapun, insya Allah komit akan bayar itu punya Bapak segala macamnya dana Bapak. Ya, jadi sukuk ini investasi aman. Minimal 1 juta, ya, maksimal 2 juta. Sekarang dulu maksimal 3 juta Pak. Sekarang maksimal hanya 2 juta dibatasi oleh pemerintah. Ya, nah
menariknya Pak, Oh, miliar, menariknya oke. kalau Bapak letak deposito, ya, itu udah dapat bagi hasil, kena pajak Pak. Pajaknya berapa? 20%. Ya, pajaknya 20%. Nah, kalau sukuk, pajaknya kecil banget. Udah imbal hasilnya tinggi, ya, 4. Kalau sekarang kemungkinan Pak tanggal 25 Februari nanti Pak, silakan nanti Bapak hubungi nih teman-teman kita nanti 25 Februari nanti, itu Bapak udah bisa beli sukuk ya, kemungkinan kupon rate-nya adalah 4,9%. Kalau meleset ya turun-turun dikit ya, 4,9% dan pajaknya cuma 10% Pak. Ya, saya bilang tadi, makanya ini menarik. Ini cepat lakunya, cepat habisnya. Ya. Jadi 4,9% lebih kurang ya. Dan pajaknya 10%. Kalau Bapak letak di deposito, letak di tabungan apalagi ya, itu hanya imbal hasilnya cuman 1,8 sampai dengan 2,5, pajaknya 20% Pak. Kalau ini pajaknya cuma 10%. Pajak bagi hasil Pak ya, bukan pajak pokoknya. Yang dipajakin adalah bagi hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi ini cukup aman. Ini rekomendasi saya yang sekarang lagi ya. Mungkin 25 Februari nanti Bapak bisa langsung booking kita ya. Nanti Bapak mau pesan langsung bisa WA ke kita segala macamnya. Nanti kita tinggalkan nomor WA kita di chat, Bapak bisa catat ya. Nanti kita akan hubungi Bapak Ibu semua yang sudah absen ya. Yang sudah absen tadi ya. Nih pesan sponsor lagi nih Pak, jangan lupa absen Pak. Karena yang absen ya khusus Serikat Pekerja PHR ya. Yang absen pasti dapat. Nah, ini pasti dapat e-wallet. Nah, jadi rugi kalau nggak absen, Mbak. Absennya pastikan nomor e-walletnya Bapak cantumkan ya. Nomor handphone Bapak cantumkan supaya kita bisa menghubungi Bapak untuk mengkonfirmasi e-wallet yang akan kita kirimkan ke e-walletnya Bapak. Dalam bentuk apa? Bapak bisa pilih dalam bentuk OVO atau dalam bentuk GoPay seperti itu. Ya. Terus selain itu juga yang absen, yang pertama tadi absen pertama kita cek nanti, nggak tahu siapa yang absen pertama akan dapat door prize juga seperti itu. Ini pesan sponsor Pak. Oke, tadi sukuk ya Pak. Terus sukuknya ada 2 kriteria Pak. Oke, next dulu Pak Erna. Ya, apa sih keuntungannya? Keuntungannya pertama, pokok imbal jamin oleh negara. Saya bilang tadi dia jamin oleh undang-undang Pak. Ya, tingkat imbalan kompetitif lebih tinggi rata-rata dari bunga deposito bank BUMN ya. Tingkat imbalan tetap. Ya. Imbalan dibayar tidak tiap bulan. Ya, Bapak pengen passive income, salah satunya di sini Pak. Passive income salah satunya di sini. Ya. Ya, deposito juga passive income tapi kecil, tapi mau tinggi dikit ya bisa Bapak beli sukuk, yang lebih tinggi sedikit bisa Bapak beli reksadana. Yang tinggi lagi nanti Bapak bisa beli saham, ya banyak produk investasinya. Atau bisa nanti properti segala macamnya yang disewakan. Terus dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kalau Bapak perdagangkan di pasar sekunder, Bapak bisa jual tuh. Sukuk nanti udah Bapak beli di pasar perdana, nanti Bapak bisa jual. Dijual itu pun bisa naik harganya. Artinya Bapak ada potensial gain yang akan Bapak dapatkan, potensial gain yang Bapak dapatkan ketika Bapak jual nanti di pasar sekunder seperti itu. Contohnya SR12 ya, suku retail nanti yang tanggal 25 Februari nanti adalah SR16 Pak. SR12 Pak, kalau Bapak jual boleh gitu Pak? Boleh. Next Pak. SR12 Bapak lihat sini Pak, SR12. Itu kalau Bapak jual itu harganya 102,3 Pak. Kalau Bapak beli tadi SR-nya 1 miliar ya. Ketika Bapak jual di pasar sekunder, Bank BSD akan bayar 1 miliar, berarti 1 miliar 20 juta, 26 juta. 102,6. Ya, jadi ada potensial gainnya berapa? 26 juta. Kalau Bapak jual di pasar sekunder. Ini SR12 Pak, udah SR12 ini ya tahun berapa ya? Jatuh temponya nanti tahun 2003, berarti keluarnya tahun 2000 kemarin Pak. Ini dibeli tahun 2000 kemarin, Bapak jual 2022 ya. Bapak jual 2022 masih untung gainnya 102,3 ya. Jadi ada potensial gain Bapak dapatkan. Ini juga yang beli SR14 yang tahun kemarin ya, itu 101. Kalau Bapak beli 1 miliar, Bapak dapat untung 15 juta. Ya. Kalau Bapak beli di pasar sekunder agak mahal. Nah, selain sukuk Pak, ini ada namanya PBS Pak. PBS ini project based sukuk ya. Jadi negara punya project pembangunan jalan, pembangunan tol segala macamnya, infrastruktur, tapi dibiayai oleh sukuk. Jadi pemerintah terbitkan sukuk
Nah, Sukuk untuk membiayai jalan tersebut. Dibanding dia hutang sama IMF, dia banding hutang sama negara Cina, mending dia kasih untung rakyatnya. Nah, kita ini kasih untung, Pak. Dalam bentuk apa? Kupon. Ya. Bapak letak dana Bapak di sini, bantu negara untuk bangun infrastrukturnya, Bapak dapat kupon. Kuponnya lumayan nih, Pak. Saya contohkan, PBS 005 atau PBS 003, Pak. Cuma belinya agak mahal nih, Pak ya. PBS 003, Pak, 033, PBS 033, paling bawah Pak di atas SR11, itu poin kuponnya 6,75. 6,75. Lebih tinggi sih daripada Sukuk ya, Pak. Cuman ini minimal 1 miliar, Pak. Nah, tadi kalau Sukuk SR16 itu minimal 1 juta Bapak bisa beli. Kalau PBS minimal Bapak bisa belinya di 1 miliar. Bapak belinya lihat overprice. Overprice 100,85. Artinya Bapak ketika beli 1 miliar, Bapak modalnya adalah 1 miliar 8.500.000. Ya, Bapak akan dapat kupon tiap bulan sebesar 6,75 ya. Tapi nanti Bapak biarkan jangka waktunya panjang, Pak, 25 tahun nih, Pak. Durasi tahunnya 25 tahun. Ya, dia akan jatuh tempo 15 Juni tahun 47. Ya, jatuh temponya 15 Juni tahun 47. Terus tunggu sampai tahun 47 dong saya. Enggak, ini bisa Bapak cairkan kapanpun. Bapak bisa cairkan kapanpun. Nah, maka saran saya kalau buat PBS, Bapak punya idle money yang jangka panjangnya, artinya uang ini nggak akan saya pakai 2 tahun, 3 tahun kemudian, Bapak boleh PBS pakai. Kalau lebih tinggi. 2 tahun, 3 tahun ke depan nggak akan saya pakai lah, biar aja lah saya simpankan, tapi saya dapat passive income dari sini. Saya dapat fixed income dari sini, tiap bulan saya dapat tambahan. Bapak bisa pilih PBS 033 kalau rekan muda saya, atau PBS 005 ya. Kalau yang 028 kan lebih tinggi, 7,75, ya, tapi belinya juga mahal, Pak. Kalau Bapak modalnya 1 miliar, Bapak belinya 1 miliar 117 juta. Bapak udah 117 jutanya, mahal banget. Jadi Bapak bisa beli PBS 003 yang harganya masih relatif murah, dan kalau Bapak jual nanti masih di sini masih rugi. Jadi saya sarankan maka 2 tahun 3 tahun supaya nanti kita lihat, nah ya, yang mau jatuh tempo rata-rata kenaikan bid price-nya makin tinggi. Artinya ada potensial gain yang akan Bapak dapatkan juga. Jadi biarin aja 2 tahun 3 tahun, insya Allah bid price-nya akan naik seperti itu. Nah, ini banyak juga nasabah-nasabah kita yang beli sekarang lagi ini ya, daripada letak di deposito segala macamnya, dia lebih mending pilih PBS. Tapi deposito itu penting, tabungan terpenting untuk apa tadi, Pak? Dana darurat. Jadi jangan sampai seluruh deposito Bapak itu tabung Bapak pindah ke sini. Mati nanti kita, Pak. Harus Bapak siapkan juga dana daruratnya dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, sisanya ya yang rasa-rasa idle money ini bakalan pakai 2 tahun 3 tahun, Bapak bisa pilih PBS atau pilih Sukuk Retail nanti yang tanggal 25 Februari nanti akan diterbitkan oleh pemerintah. Next, Pak. Oke, next, Pak. Nah, selain itu tadi ada juga emas, Pak. Emas, Bapak kita lihat bahwa harga emas itu selalu menarik, Pak, karena kita kalau bandingin, Pak, kalau kita bandingkan dengan ibadah haji, Pak ya. Ibadah haji itu tahun 97 itu 7.500.000, Pak, udah bisa kita naik ibadah haji. 7.500.000 tahun 97. Tapi harga emasnya 310 gram, Pak. Ya, 310 gram kita bisa ibadah haji. Setiap tahun harga ONH naik. Setiap tahun ONH naik, ongkos naik, hajinya naik, Pak. Tapi kalau Bapak simpan dalam bentuk emas, ONH itu sebenarnya turun, Pak. Ya. ONH itu sebenarnya turun. Kalau dulu 310 gram kita naik ibadah haji, kalau sekarang 53 gram aja. 53 gram aja Bapak udah bisa untuk menunaikan ibadah haji. Makanya kalau Bapak berinvestasi dalam bentuk emas, ya ibadah hajinya sebenarnya nggak naik ONH-nya. Tapi kalau Bapak simpan dalam bentuk rupiah, dan dalam bentuk rupiah Bapak digerus yang namanya inflasi. Ya, harganya jadi naik seperti itu. Ya, rupiahnya naik seperti itu. Oke, Bapak bisa pilih juga ya berinvestasi logam mulia emas di BSI juga. Kita siapkan juga, Pak. Ada produknya. Next, dalam bentuk apa? Dalam bentuk cicilan emas, Pak. Nah, cicilan emas atau dalam bentuk tabungan emas. Nah, di mobile banking kita, Pak, Bapak mau nabung emas, ya, harga jual, harga belinya ada,
Kalau saya nabung di sini Pak, ketika harga turun saya beli, harga turun, besoknya turun lagi beli lagi, besok turun beli lagi, pokoknya turun beli Pak. Nanti untungnya pasti dia naik, karena kita tahu bahwa harga emas ini fluktuatif Pak, naik turun, tapi grafiknya dia selalu naik. Jadi naik turunnya tapi ke atas. Naik turun tapi harganya ke atas. Jadi nggak apa-apa Bapak nabung terus dikit-dikit. Karena menariknya nabung di tabungan rekening emasnya kita tuh hanya modal 45.000, Bapak udah bisa dapat 0,05 gram. Jadi boleh nabung 45.000 tiap bulan atau 45.000 tiap minggu 45.000, tiap minggu 45.000, ya dirutinkan aja. Ya. Kalau lagi turunnya tinggi, ya beli agak banyak sedikit. Ya. Jadi Bapak bisa pilih rekening emas karena investasi emas tidak ada ruginya seperti itu. Next. Oke, next Pak. Nah tadi tip pertama ya tentang tabungan, investasi, proteksi dan investasi. Bapak siapkan itu. Terus bijak dalam berhutang, Pak. Nah ini nih banyak yang susah hidupnya karena hutangnya nggak bijak Pak. Main beli konsumtif semua. Oke, next Pak. Bijak dalam hutang dalam artian apa? Kita tahu bahwa hutang itu ada hutang baik dan hutang buruk. Ya. Hutang baik itu ya dalam bentuk hutang kepemilikan rumah, gitu Pak ya. Kalau rumah itu investasinya kan naik, walaupun tidak likuid tapi naik. Tapi minimal ketika Bapak punya rumah satu untuk tempat tinggalin, Bapak tambah lagi investasi propertinya, Bapak bisa sewakan atau Bapak bisa kos-koskan. Nah, kayak gitu itu. Jadi sehingga Bapak dapat passive income juga dari properti yang Bapak sewa atau Bapak buat bisnis di sana seperti itu. Hutang untuk keperluan edukasi, Bapak mau nambah kompetensi lagi ya. Ketika kompetensi kita naik, harga kita naik, Pak. Ketika kompetensi kita naik, harga kita naik. Atau Bapak bisa ikut pendidikan tentang digital marketing ya, tentang mungkin ikut sedikit. Itu berinvestasi juga, Pak. Tentang pengetahuan membuat website, Corel Draw segala macamnya, sehingga Bapak bisa cari tambahan di sana. Itu salah satu untuk mendapatkan income tambahan yang Bapak bisa gunakan sebagai pendapatan lain-lainnya yang Bapak bisa investasikan seperti itu. Atau Bapak punya usaha ya, kayak ketua kita punya sekolahan segala macamnya, hutang untuk investasi. Kan dapat pendapatan dari sana. Jadi itu hutang produktif. Jadi bukan konsumtif untuk beli mobil segala macamnya. Jadi hutang untuk produktif seperti itu. Jadi hutang yang baik adalah hutang digunakan untuk investasi jangka panjang yang kedepannya akan memberikan manfaat secara finansial. Itu hutang baik, Pak. Kalau hutang nggak baik ya dipakai hutang untuk konsumtif, beli gadget berhutang dulu, itu nggak bagus ya. Itu nggak baik karena harga gadget itu turun, investasinya nggak naik. Pengen beli motor supaya saya bisa bekerja dengan bisa mobilisasi saya untuk bekerja lebih bagus. Oh, bagus Pak, beli motor itu bagus untuk mobilisasi kita. Tapi kalau beli moge nggak bagus Pak. Beli motor juga tapi moge gitu kan. Itu untuk FYP aja. Kecuali kalau kita udah berlebihan. Jadi beli motor untuk kebutuhan aja ya harga 6 juta, 5 juta, harga 6 juta, 10 juta untuk beli motor untuk kebutuhan kita kerja segala macamnya itu oke. Tapi kalau beli moge ya itu jadinya nanti konsumtif karena Bapak beli sekarang harganya mungkin Bapak beli di 60 juta ya besok Bapak jualnya udah berapa? Udah tinggal 30 juta. Jadi investasinya menurun seperti itu. Oke, next. Oke, tadi Pak, investasi properti tadi Pak ya Bapak bisa apa? Nah, BSI siapkan juga Pak. Wah, saya sekarang dana saya udah kepake untuk ini. Saya pengen juga nih properti karena harga properti lagi naik-naiknya nih, lagi bagus-bagusnya. Nah, Bapak sebagai karyawan BUMN kita siapkan, Pak. Kita ada Gria Mabrur, ada Gria Hijrah, ada Gria Si Muda bagi yang masih muda-muda nih Pak, mungkin anggota-anggota yang masih muda ya kita bisa sampai jangka waktunya bisa sampai 30 tahun Pak atau sampai dengan usia pensiun. Jadi Bapak bisa pakai ini. Kalau Gria Mabrur Bapak bisa dapat hadiah porsi haji Pak, nggak perlu nabung haji lagi. Bapak beli rumah di kita langsung kita kasih porsi haji setelah 2 tahun lancar pembiayaannya seperti itu. Ya, atau Gria Hijrah kalau Bapak punya saya udah beli rumah di bank konvensional. Ya udah
tapi saya pengen hijrah. Udah Bapak take over aja Pak. Hijrahkan juga pembiayaan Bapak di kita. Ya, hijrahkan juga di KPR-nya di kita. Nanti kita hitungin Pak. Insya Allah kita akan usahakan. Bapak udah punya angsuran di bank lain. Kalau Bapak hijrahkan, kita usahakan angsurannya lebih murah di kita. Gitu. Jadi salah satu teknik untuk kalau kita banyak hutang Pak, menghilangkan hutang Pak, dengan berhutang juga. Ini Pak, teknik mengecilkan hutang dengan berhutang Pak. Hutang yang Bapak ada, ini kita pelajari juga Pak di pendidikan sertifikat perencanaan keuangan nih Pak. Bagaimana cara menghilangkan hutang. Jadi menghilangkan hutang dengan berhutang. Ya. Hutang Bapak cari, cek hutang-hutang Bapak sekarang, berapa margin yang paling tinggi. Oh margin saya paling tinggi ada sekian, ada 13, ada 14. Bapak berhutang yang marginnya bisa 10 sampai 11. Bapak take over hutang-hutang Bapak sehingga angsuran Bapak semakin turun seperti itu. Dengan angsuran Bapak semakin turun, dananya nanti yang sisa seharusnya Bapak jadi angsuran, Bapak bisa investasikan. Seperti itu. Nah, nanti cari lagi Pak yang murah seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu caranya, Pak. Banyak tekniknya, Pak. Oke. Next, Pak. Next, Pak. Izin ada yang bertanya tuh Pak Oki, Pak kita jawab dulu atau bagaimana? Sedikit lagi, tadi sedikit lagi. Next. Siap, terima kasih. Lagi. Next. Nanti Bapak bisa lihat link kita di katalog Rumah Impian. Oke, next lagi Pak. Pembiayaan mitra guna Pak, Bapak juga nanti di PHR, Bapak kalau payroll-nya pindah di kita, Bapak bisa dapat limit sampai 1,5 miliar Pak. Bapak bisa beli dalam bentuk apapun ya. Kalau harapannya adalah untuk produktif ya. Bisa untuk melunasin kartu kredit Bapak, lunasin pinjaman online Bapak. Jangan sampai ini bagi kita pinjaman online ini sesuatu yang haram Pak. Ya, jangan sampai bawa pinjaman online. Kalau ada, segera lunasin. Bagaimana caranya? Pakai mitra gunanya di Bank Syariah Indonesia. Ya, pasti lebih murah dan sesuai dengan syariah. Oke, next Pak. Next. Ini tadi produk kita Pak, cicil emas ya, atau Bapak punya emas mau digadaikan di rumah kita boleh. Oke, next. Terakhir Pak, tip ketiga, jangan lupa untuk berbagi Pak. Ya, tip ketiga terakhir nih Pak. Next Pak. Ya, nah di BSI Bapak bisa pilih ya Pak, ada menu zakat infak sedekah itu untuk Bapak, kemudian Bapak dalam bulan investasi. Bisa Bapak gunakan dalam waktu setiap subuh ya, jadi sedekah subuh tiap hari pakai mobile banking aja sedekahnya gitu seperti itu. Next Pak. Ini fitur-fitur kita Pak, jadi tadi Bapak bisa gunakan, kita punya kartu pembiayaan Pak, kalau di bank konvensional namanya kartu kredit, kalau di kita namanya kartu pembiayaan Bapak bisa pilih, tapi mohon maaf Pak, kartu pembiayaan kita Pak nggak bisa Bapak gunakan di tempat dugem, nggak bisa Bapak belikan untuk minuman keras, nggak bisa. Jadi sayang banget Pak nggak bisa digunakan untuk seperti itu. Tapi insya Allah Bapak nyaman gitu. Ya, next Pak. Nah, investasi bukan hanya untuk saat ini saja, tapi untuk seterusnya. Nah, alhamdulillah Pak dengan keuntungan kita. Kalau Bapak menjadi nasabah kita Pak, Bapak juga punya andil terhadap labanya perusahaan dan punya andil terhadap pembangunan masjid-masjid BSI. Jadi keuntungan BSI itu akan dibangun masjid-masjid Pak. Dan setiap andil Bapak terhadap menjadi nasabah BSI, maka setiap amal jariah, setiap masjid kita dipakai untuk beribadah, insya Allah itu jadi amal jariahnya Bapak-Bapak semua. Ya, jadi nabung di BSI bukan hanya masalah untung rugi, tapi ada akhirat yang juga Bapak dapatkan di sini. Oke, baik, mungkin itu aja dari saya Pak. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tanya jawab. Ini yang bertanya langsung dapat hadiah juga. Boleh Pak, raise hand Pak, mau nanya langsung boleh Pak, nggak mesti harus chat Pak, silakan. Tadi. Baik Pak Andi Oki, itu ada 4 pertanyaan yang sudah masuk di chat. Mohon izin. Bapak Ahmad Fandi, Bapak Pramono, dan Bapak Abdullah dan Ibu Syifa. Mungkin bisa di ini. Pak Parmono dulu Pak ya. Ya. Oke Pak Parmono, ini pertanyaannya, maaf Pak, mau tanya mana yang lebih stabil dan aman antara reksadana dan logam mulia ya, dan apa risiko masing-masing jika digunakan dalam jangka pendek. Oke.
Untuk jangka pendek, Bapak gunakan reksadana pasar uang, Pak. Ya, jangan reksadana pendapatan tetap, jangan reksadana campuran dan saham. Ya, Bapak gunakan reksadana pasar uang untuk jangka waktu 1 tahun, 1 tahun ke bawah. Kalau 1 sampai 3 tahun, Bapak bisa pakai reksadana pasar pendapatan tetap. Tapi kalau untuk 1 tahun ke bawah, Bapak pakai reksadana pasar uang saja. Ya, itu insya Allah dia akan naik terus ya. Nah, yang stabil itu reksadana pasar uang, Pak. Reksadana pasar uang itu cukup stabil karena dia penempatan dananya ada di deposito, sehingga dia itu penurunannya tidak terlalu signifikan, bahkan tidak ada penurunan ya. Grafiknya selalu naik, tapi dia landai, nggak terlalu tinggi naiknya karena penempatan di deposito. Dan itu cocok untuk jangka pendek. Atau Bapak bisa pilih nanti SR16, Pak. 25 Februari nanti ada SR16, itu Bapak beli 3 bulan memang tidak bisa Bapak cairkan, nanti insya Allah nanti di 4 bulan insya Allah ada capital gain di sana. Kalau Bapak ingin di 1 tahun ya, 1 tahun ke bawah, boleh pakai SR16 juga. Imbal hasilnya tetap fixed income sekitar 4,9 lah mungkin ya. Boleh Bapak gunakan juga. LM logam mulia gimana? Logam mulia ini gini Pak, Bapak beli sekarang, kalau jualnya besok rugi Pak. Kenapa? Karena ada harga jual, harga beli yang cukup gapnya cukup tinggi, sekitar 30.000 sampai 50.000 per gramnya. Gapnya ketika Bapak beli 1 gram, beli sekarang, besok Bapak jual ada sekitar 30-50 gram. Nah kenaikannya itu kita kalau logam mulia Pak ya, logam mulia. Kalau dia berbanding terbalik dengan dolar, Pak. Kalau harga dolar naik, Pak, logam mulia itu akan turun, Pak. Tapi kalau dolar itu turun, Pak, logam mulia akan naik, Pak. Nah, ini nggak apa-apa. Ini prediksi saya, Pak ya. Ini prediksi saya, Pak. Kalau Bapak mau pilih logam mulia, ya, tunggu nanti Pak, The Fed, Pak. Kalau The Fed nanti jadi naikin suku bunga, Pak, The Fed jadi naikin suku bunga, itu dolar akan naik, Pak. Ya. Dan emas akan turun. Nah, pada saat itu Bapak beli. Pada saat itu Bapak beli. Ya, kapan itu? Katanya sih bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini The Fed ini masih ragu-ragu, Pak. Karena gini, Pak, inflasi di Amerika kan udah 7%, Pak ya. Inflasi di Amerika udah 7%. Mau nggak mau, seharusnya The Fed segera menaikkan suku bunga sehingga apa? Sehingga investor akan datang lagi, dana akan datang lagi mengucur ke Amerika ya. Mengucur ke Amerika. Kenapa? Sekarang kan investasi turun, orang nggak mau berinvestasi di Amerika, orang bahkan berinvestasi bahkan di Indonesia ya. Di Indonesia orang lebih senang berinvestasi. Kenapa? Suku bunganya lebih tinggi kok daripada suku bunganya di Amerika, sehingga orang. Tapi ketika suku bunga di The Fed akan naikkan suku bunga, maka investor akan kembali bergairah untuk menginvestasikan dananya di Amerika. Nah, pada saat itu dolar akan naik. Nah, ketika dolar naik, Bapak rata-rata emas akan turun pada saat itu Bapak beli, ya Pak. Nah, itu Pak ya. Jadi Bapak kalau sekarang sih saya juga sekarang lagi wait and see aja Pak. Saya belum mau berinvestasi logam mulia, saya wait and see. Tapi kalau untuk nabung kecil-kecil ya 5 gram, 10 gram boleh lah. Tapi kalau untuk Bapak beli 1 kilo, beli setengah atau 250 gram, atau beli 100 gram, kayaknya wait and see dulu Pak, kalau saya ya. Tapi kalau 5 gram, 10 gram, atau 25 gram, silahkan, nggak ada masalah. Karena saya juga lagi nunggu pengumuman The Fed aja. Kalau The Fed jadi naikin suku bunga, saya akan siapkan dana saya untuk berinvestasi emas, seperti itu. Terus, pertanyaan kedua Pak Oki dari Pak Noviandi, izin udah paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan pertanyaannya. Ya, Pak. Untuk tabungan rencana pendidikan untuk anak, apakah benar untuk syarat pendaftarannya harus ada surat keterangan kesehatan dulu? Mungkin jawabannya langsung, monggo Pak. Kalau nggak salah tidak diperlukan syarat keterangan kesehatan. Betul. Untuk tabungan rencana nggak perlu Pak. Tabungan rencana nggak perlu Bapak pakai surat keterangan kesehatan. Bapak tinggal buka aja. Nanti Bapak akan dapatkan keuntungannya sesuai dengan total rencana yang Bapak dapatkan. Nah, tabungan rencana di BSI ini Pak, pertama tadi Bapak nggak perlu surat keterangan kesehatan dari luar, Bapak tinggal buka aja.
Kedua, Bapak merencanakan apa? Ya, 2 tahun 3 tahun lagi berapa? Saya pengen punya uang 30 juta dalam waktu 2 tahun lagi. Nah, keuntungannya adalah rencana nanti dana yang Bapak dapatkan sesuai dengan rencana yang Bapak tentukan seperti itu. Itu Pak. Mungkin Pak Syana udah jawab juga. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Oki dari Bapak Muhammad Taqwallah. Siap. Izin bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perputaran uang dan reksadana bersih dari riba? Apa saja yang harus diperhatikan? Oke, baik Pak. Juga model investasi yang aman dan bebas dari riba. Oke, baik. Makasih Pak. Ini menarik Pak ya. Saya lupa menjelaskan bedanya reksadana syariah sama reksadana konvensional. Reksadana syariah itu penempatan saya bilang tadi, pasar uang. Pasar uang penempatannya deposito. Depositonya kemana? Depositonya ke deposito syariah Pak. Ya, depositonya ke deposito bank-bank syariah. Ya, jadi penempatannya ke deposito bank-bank syariah. Insya Allah Pak, kalau di bank syariah, mereka itu punya dewan pengawas syariah Pak, yang mengawal bahwa seluruh dana bank itu disalurkan ke tempat-tempat yang tidak haram pertama. Kedua, sesuai dengan akad-akadnya. Ya, sesuai dengan akad-akadnya. Insya Allah ada dewan pengawas syariahnya. Jadi kalau pasar uang itu penempatannya di deposito syariah, tidak ada deposito konvensional. Sehingga insya Allah reksadana pasar uang itu sesuai dengan syariah dan tidak ada unsur ribanya. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap letaknya di suku Pak, bukan di obligasi Pak. Kalau Bapak letaknya di obligasi, maka dia ada riba. Karena dia surat hutang, kalau namanya surat hutang, pengakuan hutang, hutang tidak boleh ada kelebihan Pak. Tapi kalau sukuk, ya karena dia ada underlying transaksinya Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap syariah, itu pendapatannya 80% di sukuk, 20%-nya di deposito syariah. Jadi insya Allah bebas dari riba juga. Campuran pun 79% di saham. Nah, campuran ada saham ya. Kalau di saham pun saham-saham syariah Pak. Jadi tidak ada penempatan sahamnya itu di saham-saham yang ada unsur haramnya. Contohnya, makanya tuh Pak, saham-saham di syariah itu nggak terlalu tinggi Pak dibanding saham reksadana sahamnya bank konvensional. Kenapa? Karena kalau sahamnya konvensional Pak, dia letak di bank letak di saham BCA, letak saham Mandiri, BRI, ya kebanyakan cuan Pak ya. Kebanyakan cuan. Tapi kan nggak berkah Pak, nggak syariah. Karena bank konvensional, saham bank konvensional. Sementara letaknya di saham-saham yang tidak ada syariah. Makanya cuannya nggak terlalu tinggi kalau sahamnya di syariah itu. Jadi apa sih kategori saham syariah? Pertama, yang jelas pertama seluruh transaksi perusahaan yang emiten-emitennya itu tidak boleh ada yang haram. Misalnya perusahaan rokok ya, bank konvensional ya, seperti itu. Atau perusahaan miras, ya. Kita nggak boleh emitennya nggak boleh seperti itu. Pertama, kedua, maksimal tuh artinya nggak boleh lebih dari 10%, ya maksimal 10%. Pendapatan perusahaan itu yang non halal. Maksimal 10%, nggak boleh lebih. Maksimal 10% pendapatannya non halal. Ya. Kedua, maksimal 45%, ya maksimal 45%. Hutangnya itu hutang yang di bank konvensional seperti itu. Itu. Jadi 45%. Nah, itu kategori saham-saham syariah. Jadi ketika reksadana pasar saham, pasti saham-sahamnya dipilih adalah saham-saham yang ada syariah, yang kategorinya syariah seperti itu. Kalau saham Pak, saham tuh syariah Pak ya, bukan ini Pak ya, kecuali kalau Bapak untuk trade, untuk benar-benar spekulasi ya, jadi nggak syariah. Jadi saham itu kan hanya perpindahan kepemilikan, ya kata Ustadz Erwandi kan gitu Pak. Jadi saham itu boleh dibeli karena itu hanya pembelian kepemilikan, jadi perpindahan kepemilikan. Jadi kita memiliki perusahaan tersebut. Selama perusahaan itu halal ya Pak, menjalankan usaha halal gitu. Tapi kalau perusahaannya nggak halal ya kita nggak boleh miliki gitu. Nah, karena kita memiliki, kita membeli perusahaan tersebut ya itu boleh kan, akarnya jual beli jadinya Pak. Seperti itu. Oke, itu Pak jawaban saya Pak. Next Pak. Baik, ada pertanyaan nomor 4 nih, mungkin nanti bisa dari tim, dari Ibu Syifahana bertanya ke forum kita di BSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya, Pak, mana yang baik menjual rumah atau menyewakannya? Akan tetapi kita butuh dana banyak untuk membangun lagi di tempat yang kita kerja sekarang. Apakah hutang solusinya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Nih, mungkin bisa teman-teman ngejawab nih, atau Pak Oki juga boleh, nggak apa-apa nih. Kita udah ada solusinya, udah tangkap maksudnya nih. Ya, ini Pak Siva apa Ibu Siva nih? Pak Sivahana ya, saya nggak tahu nih ya Pak Ibu apa Bapak, mohon maaf kalau salah. Bagusnya saya jual atau saya beli, tergantung Mbak, Ibu, butuhnya gimana, kebutuhannya seperti apa, tergantung kebutuhannya. Kalau Bapak ketika disewa itu bagus karena harga rumah itu akan naik terus, tapi kira-kira dengan uang sewa tersebut kebutuhan Bapak tercukupi apa enggak? Tercukupi apa enggak? Kalau enggak tercukupi, ya mau nggak mau jual. Tapi ingat, jual rumah sekarang bukan seperti jual emas, ya. Jual rumah itu tidak liquid. Rumah itu adalah produk yang tidak liquid. Jadi Bapak tidak bisa beli tidak bisa jual sekarang gitu, ya. Terus, tapi saya butuh uang cepat, ya. Tapi saya butuh uang cepat. Ya udah Bapak bisa pakai multigunanya BSI, Pak. Hubungi Pak Yatna nih. Ya, butuh uang cepat, ya, butuh uang segera, ya Bapak solusinya bisa pinjam ke Pak Yatna atau gunakan rumah tersebut sebagai refinancing. Ya, refinancing jadi jaminannya. Rumah tersebut jadi jaminannya, uangnya butuh cepat, ya rumahnya Bapak nggak hilang, ya. Rumahnya Bapak nggak hilang, jadi rumahnya bisa Bapak investasikan terus. Atau sambil jalan ya, kalau tiba-tiba ada yang mau beli ya bisa Bapak jual, tapi nggak, kan rumah nggak bisa segera. Bisa sih rumahnya laku jual, tapi Bapak harus jual di bawah harga pasar. Nggak mau dong kita jual di harga pasar gitu kan, rugi dong jual di harga pasar. Pasti Bapak harus tunggu ya, harus ada cuan di sana. Caranya ya refinancing aja ke Pak Yatna. Datang Pak Yatna, Pak Yatna saya punya rumah nih, saya refinancing deh ke Pak Yatna ya, saya butuh uang cepat, saya butuhnya untuk kebutuhan ini ya, kayak gitu. Mungkin itu sedikit diskusinya Pak Sivahana, mudah-mudahan ngebantu nih. Jadi solusinya saya kasih nih ya. Kalau kebutuhannya, kalau disewakan, penyewanya dapat dan harga sewanya itu bisa memenuhi kebutuhan Bapak, silahkan, bagus. Rumahnya tidak perlu Bapak jual, Bapak aset masih Bapak miliki. Ya. Kedua, ternyata enggak cukupi, saya butuhnya lebih pada itu. Bapak bisa refinancing ke Pak Yatna, ya. Jadikan rumah itu jadi jaminannya, Pak Yatna akan biayai kebutuhan Ibu berapa, ya. Karena kalau jual sekarang ya butuhnya cepat ya. Kalau coba Bapak, saya nggak butuh cepat-cepat sih, jualnya pengen lambat-lambat juga nggak apa-apa ya, silakan, bisa juga dijual itu. Sehingga nanti Bapak bisa bangun rumah baru lagi atau beli rumah lagi dengan produk KPR-nya Bank Syariah Indonesia seperti itu. Mungkin itu Pak. Waalaikumsalam Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Silakan kalau mau unmute boleh juga Pak. Assalamualaikum, mau tanya apakah BSI menyediakan ya Pak Taufik, alhamdulillah kita ada nih Pak Taufik, safe deposit box-nya. Untuk sekarang memang karena terbatas, kita utamakan untuk nasabah-nasabah prioritas kita Pak. Nah, untuk jadi nasabah prioritas kita minimal Bapak harus punya under asset manajemennya 500 juta di kita. Bapak mau beli manapun, beli sukuk, beli segala macam boleh, kan dapat bagi hasil dari sana ya. Dapat fixed income dari sana, Bapak bisa dapat safe deposit box juga secara gratis 1 tahun. Ya, gratis 1 tahun. Nanti tahun kedua baru berbayar ya. Itu Pak Taufik. Ini ada resen Pak Adi S. Silakan Pak Adi di unmute Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Adi. Iya, saya ingin bertanya terkait sukuk dan reksadana dan deposito ya, perbandingan seperti apa. Jadi kebetulan saya sih baru 2 bulan ini sudah buka rekening di BSI ya. Itu awal ceritanya gara-gara saya kecewa dengan Aksa ya. Saya kan ada ikut tabungan untuk pendidikan untuk anak di Aksa ya. Itu ada berjalan cukup lama, ada sampai bahkan 11 tahun.
Cuman saya lihat BEV-nya kok nggak nyampe, malah tekor, rugi ya. Nah, Yes. akhirnya saya tarik semua dana itu dari Aksa, saya pindahkan ke BSI. Rencananya saya awalnya ingin ini ya, ikut yang Mudharabah ya. Siap. Nah, cuman ketika saya di BSI itu ada informasikan bahwa ternyata di BSI ini ada deposito ya, deposito, dan itu resiko depositonya kita lebih terjamin dalam hal ini nih ya, dalam hal pokok kita nggak akan berkurang seperti itu ya. Ya, Nah, Pak. cuma tadi saya lihat sukuk dan reksadana kayaknya lebih menarik katanya. Itu gimana kalau di sukuk di reksadana tadi, apakah ada jaminan juga pokok kita itu berkurang atau enggak ke depannya ya, atau ada kemungkinan berugi juga ya? Itu aja sih, Baik, Pak. Pak Adi. Ya, makasih Pak Adi. Izin Pak Adi bukanya di BSI mana Pak Adi? Sudirman. Sudirman ya. Dengan siapa Pak Adi? Dengan siapa ya, Mbak? Siapa saya lupa. Bentar saya cek dulu. Yang saya ada dengan Mbak ya kemarin. Oke. Siap Pak Adi. Pak Adi ini menarik Pak Adi ya. Alhamdulillah, makasih Pak Adi udah berhijrah karena kecewaan dengan konvensional, Mas. Hijrahnya dengan Mbak Dina Prima, Mas. Oh, Dina Prima berarti Sudirman bawah ya. Ya, nanti Kak Mona, Kak sini ada PBR kita Pak, ada Kak Mona sama Kak Vina bisa bantu nanti Pak Adi ya. Nah, reksadana, sukuk dan deposito menarik Pak ya. Deposito Pak, saya satu persatu Pak. Deposito dijamin oleh LPS Pak. Ya, lembaga penjamin simpanan, insya Allah pokok nggak akan berkurang. Cuma nanti bagi hasilnya dia fluktuatif, beda sama konvensional yang ada bunga tetapnya. Kalau di kita bagi hasilnya itu fluktuatif tergantung pendapatan bank. Nah, kalau sekarang ya nggak terlalu besar Pak ya, dengan pajak 20% juga. Jadi mungkin Bapak deposito udah tahu. Sekarang bagaimana dengan reksadana dan sukuk? Nah, saya masuk sukuk dulu Pak. Sukuk tuh kalau tadi masalah penjaminnya yang menjamin adalah pemerintah Pak. Cukup aman, pokoknya nggak akan habis ya, karena dia ini akadnya ijaroh lease and back ya. Jadi akadnya ijaroh sell and lease back ya. Jadi nanti akadnya ijaroh sewa, namanya sewa Pak, Bapak akan dapat bagi hasil. Kalau sewa kan kita nyewakan rumah kan bagi hasil tetap Pak, makanya income-nya juga tetap ya. Jadi bagi hasilnya tetap, tiap bulan Bapak akan dapat imbal hasil. Pokoknya nggak akan hilang, pokoknya akan dibalikin 100% ketika jatuh tempo. Jatuh temponya berapa lama? 3 tahun. Apa resikonya? Resikonya cuma 3 Pak. Resikonya cuma 2. Pertama adalah resiko likuiditas. Ya, resiko likuiditasnya sukuk ini artinya ketika Bapak butuh dana, Bapak harus cairkan. Ya, Bapak harus cairkan. Tapi nggak ada yang mau beli. Itu nggak liquid jadinya. Tapi jangan khawatir Pak, resiko likuiditas bisa hilang. Kenapa? Karena BSI sebagai agen penjual wajib beli Pak. Jadi kalau Bapak butuh uang, butuh uang jual ke BSI, BSI wajib beli. Jadi artinya resiko likuiditas udah kita hilangkan. Ya, resiko sukuk itu resiko likuiditasnya kita hilangkan apa? Karena BSI wajib beli produk sukuknya Bapak yang ingin Bapak jual. Nah, kedua ada resiko pasar tadi Pak. Nah, ini dia Pak. Nah, resiko pasar tadi pada saat beli tadi, nah sukuk ini tergantung dari suku bunga Pak. Ketika suku bunga turun, maka suku harganya naik. Ya, suku bunga turun, harganya naik. Tapi ketika suku bunga naik, harganya turun Pak. Ya, biasa Pak kalau misalnya suku bunga naik, suku bunga deposito naik, orang akan tertarik beli deposito dibanding beli sukuk, sehingga dia akan turun. Nah, disinilah nanti tergantung tadi harga beli, ya tergantung tadi harga beli. Harga pada saat pasar perdana pada saat Bapak jual tadi. Kalau misalnya tadi pada saat Bapak jual harga suku bunganya naik, maka suku Bapak naik. Maka tadi saya bilang tadi kalau Bapak punya suku 1 miliar tadi, BSI akan beli 1,101% misalnya. BSI belinya 1 miliar 10 juta. Jadi Bapak ada capital gain di sana. Nah, tapi nanti kalau misalnya ternyata suku bunganya naik, suku bunganya naik, kan nggak menarik Pak. Harga suku akan turun. Nah, itu bisa juga pokoknya hilang Pak. Ya, pokoknya hilang. Tapi kalau kita lihat dari
dari ini Pak, mungkin Bapak bisa lihat layar ya, di SR paling bawah ini 11 sampai 15. Kita lihat sih sebenarnya bid price-nya nggak ada yang turun sih Pak. Rata-rata paling 100,6 atau 100%, artinya balik 100%. Tapi kalau misalnya kayak tadi ini ada 99% Bapak udah beli 1 miliar, ternyata Bapak butuh uang, Bapak jual, harga pasar lagi nggak bagus. Ternyata Bapak mau jualnya ke BSI bilang, Pak ini harganya 99,1, ini pokoknya kurang nih Pak. Jadi pokok akan berkurang di sini. Jadi kita bayarnya hanya 991 juta. Tapi bilang, wah rugi dong saya. Nah kalau Bapak nggak mau rugi, tunggu jatuh tempo Pak. Ketika dia jatuh tempo, BSI akan bayar par. Pemerintah akan bayar par. Par artinya 100%. Dana Bapak hilang. Jadi sebenarnya resiko pasar tadi bisa dihindari dengan apa? Tunggu jatuh tempo. Kalau Bapak nggak mau rugi, itu aja. Nah itu untuk suku Pak. Nah reksadana gimana? Reksadana tadi saya bilang reksadana itu ada 4 reksadana: pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Rata-rata Pak, kalau dari pengalaman kita, yang pokoknya berkurang ini, tapi keempat-empatnya saya bilang sih sebenarnya 3 deh: pendapatan tetap, campuran, sama saham. Ini rata-rata pokoknya bisa berkurang Pak, tergantung NAB-nya, nilai aktiva bersihnya. Ketika nilai aktiva bersihnya turun, ya, maka dia akan mengalih ke, ketika Bapak beli ya, Bapak beli reksadana 1 juta. 1 juta tuh nilainya NAB-nya mungkin 1000 NAB, ya 1000. Tapi ketika NAB-nya 900, ya misal 1000 itu Bapak dapat misalnya 10 unit. Ya, Bapak dapat 10 unit. Nah, ketika NAB-nya jadi 900 kali 10 unit, tentu akan turun pokoknya, Pak. Tentu akan turun pokoknya. Tapi kalau saya merekomendasikan, kalau Bapak takut kehilangan pokok, saya rekomendasikan Bapak belinya pasar uang. Risikonya lebih tinggi, lebih rendah, ya. Dan dia ini rata-rata naik, tapi tidak terlalu tinggi, tapi di atas deposito. Nah, gitu. Di atas deposito. Sehingga tinggal nanti keputusan Bapak Adi ini Pak Adi ya, nanti dibantu sama Kak Mona atau Kak Vina, Bapak Adi dari PBR kita yang akan bantu Bapak untuk beli produk ini. Seperti itu. Mungkin itu Pak Adi. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik, Mas. Sama-sama Pak Adi. Oke itu Pak Hikmat Rohyana izin mau take off dari chat. Oh, siapa? Hikmat, hati-hati Pak. Mbak Eza, silakan dilanjut. Silakan, ada lagi. Baik Pak Suyatna, terima kasih. Pak Suyatna, makasih sudah bantu Eza tadi Pak untuk tanya jawab dan apa. Oke. Ini sesuai dengan janji kita di awal, itu lagi 4 penanya pertama ya, itu ada door prize berupa logam mulia. Jadi nanti akan segera dihubungi oleh panitia, di mana yang mendapatkan logam mulia pertama Bapak Muhammad Takwalah, Bapak Noviandi, Bapak Parmono, Ibu Sifahana. Jadi nanti diharapkan kepada panitia. Pak Adi juga ya, Pak Adi kasih juga kan? Oh ya Pak Adi, berarti 5. Jadi ada 5, Bapak Muhammad Tawalah, Bapak Noviandi, Bapak Parmono, Ibu Sifahana, dan Bapak Adi. Panitia akan segera mendata Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk menyerahkan logam mulia dari BSI. Untuk absensi jangan lupa dicantumkan nomor e-walletnya masing-masing Bapak-Bapak Ibu, karena ada ya untuk OVO, untuk GoPay bisa menambah saldo e-walletnya Bapak-Bapak Ibu. Ada mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup acaranya? Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Pak Engki. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita lanjutkan di seri 2 nih Pak Engki. Ya Pak Oki, menarik tadi masalah investasi tadi Pak. Nanti kita atur waktu selanjutnya.
Siap. Jadi rutin aja kita Pak Engki, kayaknya nih teman-teman menarik lah ya. Jadi mungkin kita lebih detail lagi nanti bisa bicara yang lain-lainnya lagi, kode investasi lainnya nih Pak. Terima kasih banyak Pak Afri. Terima kasih. Baik, saya tutup ya presentasi saya. Saya sendiri dulu sebelum saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Bapak Ibu semua, yang salahnya dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua nih, Bapak Ibu yang pengen nanti financial check up, pengen kita buatin proposal perencanaan keuangan buat nasabah-nasabah priority kita kasih free Pak, gratis Pak. Kalau Bapak bayar ke perencanaan keuangan Pak minimal 15 juta Pak. Kalau di sini kita kasih free Pak, gratis Pak. Yang penting nasabah BSI Pak. Nasabah BSI kita kasih free untuk membuat proposal keuangan sama financial check up-nya one on one. Jadi kalau yang ini one on one bisa japri nanti hubungi BSI terdekat, nanti japri aja. Saya pengen dong dihitungkan perencanaan keuangan saya atau rekomendasi produk apa yang bagus. Terus mau dilihat alokasinya, apakah keuangan saya sehat apa enggak, nanti saya buatin. Itu free kita kasih Bapak Ibu semua, buat Bapak Ibu semua. Silakan nanti hubungi Pak Yatna dan teman-teman yang ada di sini. Insya Allah kita akan langsung one on one aja Pak. Kalau memang Bapak posisinya di Duri, kita ke Duri Pak. Nggak ada masalah Pak. Duri itu nggak jauh Pak. Udah ada tol sekarang. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Pak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Oki atas materinya yang luar biasa untuk investasi. Jadi dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama, buat Bapak Ibu yang belum sempat bergabung dari awal, untuk urutan menabung dan investasi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita keluarkan dulu zakat dari penghasilan kita, kemudian kita bayar dulu cicilan hutang kita yang masih ada, kemudian baru melakukan investasi, saving atau investasi, dan pengeluaran rutin, dan terakhir adalah lifestyle. Oh ya Pak Oki, mumpung tanggal 25 itu minggu depan, jadi bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berminat untuk memesan SR seri ke-16, yang sudah memiliki rekening BSI, segera aktifkan mobile bankingnya atau net bankingnya untuk registrasi SID, itu gampang sekali dengan KTP dan NPWP saja. Jadi dan bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang belum memiliki rekening BSI, silakan buka rekening BSI, bisa ke outletnya atau melalui online ya, lewat mobile bankingnya BSI juga. Terima kasih pada Pak Suyatna, kemudian Bapak Engki Edison. Saya selaku host ya pada acara ini mengucapkan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kesalahan yang selama acara ini berlangsung ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk akhir kali saya mengucapkan pantun. Pergi ke Pondok Melayu mencari makan, acara makan bersama keluarga. Jaya selalu BSI dan Serikat Pekerja Pertamina Blok Rokan. Semoga silaturahmi ini selalu terjaga. Cakep. Mantap. Amin. Terima kasih Pak Engki atas kehadirannya. Mohon izin nanti bisa kontak-kontakan Pak. Ya Pak Surya, banyak atas ya Pak, insya Allah nanti kapan-kapan saya main ke Minas Pak. Ya Pak Suryana, terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Terima kasih dan semuanya, Bapak, Pak Ari. Terima kasih. Pak Freddy, terima kasih banyak. Selanjutnya nanti kita aturlah acara selanjutnya Pak Surya. Siap Pak. Jazakallah khair atas semua pesertanya, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Ya insya Allah kita ikut berinvestasi lah di BSI. Amin, ditunggu Pak. Ya Pak Surya, terima kasih banyak. Untuk yang menang door prize menghubungi Bapak Muhammad Mutakin, Rizky Mutakin, bisa nanti dikonfirmasikan nomor-nomornya Pak, izin Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Izin. Ya, Pak. Terima kasih Pak, izin live Pak ya. Ya Pak Engki, terima kasih Pak Engki Edison. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oki, rekan-rekan priority yang sudah mensupport kita bekerja untuk meningkatkan semuanya. Izin meninggalkan room.
Terima Terima kasih Pak kasih. Yata ya. Nanti kita buat Terima kasih Pak Suyatna. Mohon maaf jika ada salah semuanya. Barokolo Pak Yata, barokolo ya Pak. Mari, mohon izin, mohon maaf. Terima kasih Pak Ari. Selamat Sambutannya, weekend. Pak. Ya Pak. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum. Foto dulu kita ya. Nanti. Udah. Oh, ini belum live dong. Di mana kalian tuh? Di sini Bang. Ayo Bang. Abang gitu. Abang dua pertanyaan kita selesai. Yang ini aja. Yang dari samping aja Bang. Izin live Bang Andi. Ya, Kata-kata silakan selanjutnya. Bang Abu. Makasih Ya. Bang Abu ya. Ya mohon maaf ya Kak. Bang, Assalamualaikum. Bang Abu.